Bab 1161, melelang pil dunia tanpa batas. Sial, dia pikir dia ini siapa? Dia jelas-jelas kalah, jadi kenapa dia berpura-pura begitu hebat dalam kalah? River Feather mengutuk. Sepertinya dia mengira dia menyumbang kepada kita atau semacamnya. Semua orang jelas tahu bahwa dia kalah dalam tawaran tersebut, namun dia pikir dia memenangkannya. Lin Ming tidak terlalu memikirkannya. Dia berkata, orang seperti itu memiliki kepribadian yang sombong dengan mulut yang terus keluar sendiri. Bahkan jika dia kalah, dia akan memberitahu orang lain bahwa itu bukan karena dia lemah tetapi karena dia tidak mau repot-repot mengerahkan kekuatan penuhnya untuk bertarung. Para jenius dari latar belakang yang cukup berpengaruh ini terlahir dengan rasa superioritas, jadi bersikap sombong seperti ini juga merupakan hal yang normal. Adapun Putri Honeilas, dia memandang Zhong Wensu tanpa rasa malu sedikitpun. Sebagai juru lelang acara ini, sudah menjadi rahasia umum bahwa dia akan mampu menyimpan sebagian kecil dari keuntungannya untuk dirinya sendiri. Meski begitu, orang normal manapun akan merasa terhina setelah dimarahi di depan umum oleh Zhong Wensu. Namun Putri Honeilas hanya tersenyum. Dia berkata, apa yang dikatakan Sir Zhong tentang saya pasti akan mengingatnya. Saya berharap setelah beberapa item terakhir dari lelang ini keluar, Sir Zhong akan mampu menampilkan performa yang luar biasa. Jika tidak ada yang mau menawar lagi, maka saya akan mulai menghitung mundur. Saat Putri Honeilas berbicara, Lin Ming sedikit terkejut. Wanita muda ini sama sekali tidak sederhana. Dia sebenarnya bisa tetap tenang dan tenang menghadapi ejekan Zhong Wensu. Mungkin benar bahwa dia memiliki bakat yang mendekati 3 keajaiban rumah bela diri suci. 17 miliar, sekali. Putri Honeilas perlahan berbicara. Saat dia menyelesaikan hitungan mundur, tidak ada yang menawar lagi. Selamat kepada tamu ini karena telah memperoleh kristal roh 9 bukaan. Putri Honeilas tersenyum pada Lin Ming. Adapun para elit muda di sekitar Lin Ming, mereka semua menatapnya dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa pemuda yang duduk bersama mereka ini akan menjadi begitu istimewa dan kaya. Apakah ada yang tahu apa latar belakangnya? Tidak yakin. Jika dia berasal dari tanah suci Raja Dunia maka dia seharusnya mengungkapkan statusnya. Jika statusnya sudah bersertifikat, dia seharusnya bisa duduk di kursi VIP sebagai tamu terhormat. Karena pemuda ini tidak melakukannya, dia mungkin adalah keturunan dari seorang ahli. Jika ahli itu cukup luar biasa, maka statusnya mungkin tidak jauh berbeda dengan tanah suci tingkat atas. Kalau tidak, jika dia bukan siapa-siapa yang memperoleh peluang keberuntungan besar secara tidak sengaja, maka dia akan berada dalam bahaya. Semua elit muda mulai mendiskusikan status Lin Ming dengan transmisi suara esensi sejati, penasaran siapa dia dan dari mana asalnya. Tamu yang terhormat, apakah Anda ingin bertukar tempat duduk? Putri Honeilas dengan ramah berkata kepada Lin Ming. Dia jelas ingin menukar kursi Lin Ming dengan kursi di tingkat atas. Lin Ming menggelengkan kepalanya, tidak perlu. Baiklah, silakan lakukan sesukamu. Sekarang, waktunya lelang berikutnya. Saat Putri Honeilas berbicara, dia telah membuka kotak kedua. Ini adalah peti kayu sepanjang 5 kaki. Setelah membukanya, pedang dengan bilah sepanjang 4 kaki terungkap. Ujung bilahnya tajam dan dingin. Ini adalah artefak suci yang transenden. Artefak roh tanpa roh. Artefak adalah artefak suci yang transenden. Itu lebih lemah dari artefak roh sejati tapi jauh lebih unggul dari artefak suci kelas atas. Dan yang paling penting, senjata semacam ini bisa digunakan oleh seorang jenius laut ilahi yang ekstrim. Dengan mengandalkan kekuatan dunia yang lemah dalam diri mereka, mereka bisa menggerakkan senjata ini. Itu tidak seperti artefak roh yang membutuhkan seorang jenius alam transformasi ilahi untuk menggunakannya. Harta yang luar biasa, haha. Saya kebetulan menggunakan pedang. Meskipun aku tidak bisa dibandingkan dengan orang-orang kaya yang menggunakan artefak roh, artefak suci yang transenden juga tidak terlalu buruk. Setidaknya dalam hal kekerasan dan daya tahan senjata, saya tidak akan kalah dari yang lain. Di kursi biasa di tingkat bawah, banyak elit muda yang ingin sekali berebut harta. Setelah lelang pertama, kualitas barang turun drastis, jika tidak, mereka tidak akan mampu membeli apapun di sini. Harga dasar pedang artefak suci yang transenden ini adalah 80 juta. Para murid dari keluarga biasa menawarnya hingga akhirnya dimenangkan dengan harga 160 juta. Setelah itu, barang demi barang dilelang. Namun, harganya biasanya tidak melebihi 200 juta. Penonton barang-barang ini adalah para elit muda biasa. Tentu saja, orang-orang yang disebut sebagai elit muda biasa, ini masih merupakan murid-murid terbaik dari sekte tingkat tanah suci dan keluarga bela diri terkemuka. Bagi Lin Ming dan yang lainnya, hal-hal ini tidak ada gunanya. Lin Ming tidak mengajukan tawaran lain. Adapun para jenius tanah suci Raja Dunia lainnya, mereka semua menyimpan kekuatan mereka untuk penawaran yang sebenarnya. Saat barang demi barang terjual, lelang akhirnya mulai mendekati akhir. Putri Honeilas kembali naik ke panggung. Dia berkata dengan suara yang hidup dan bersemangat, lelang ini telah berlangsung selama 3 hari. Ribuan item telah dilelang, dan kini saatnya grand final. Item pertama dari item terakhir juga merupakan yang paling berharga dari semuanya, dan juga merupakan tujuan banyak dari Anda datang ke sini. Itu adalah, pil dunia tanpa batas. Sekarang, mari kita mulai pelelangannya. Ada total 10 item akhir. Yang paling berharga, pil dunia tanpa batas, adalah yang pertama dan bukan yang terakhir.
Hal ini agar para elit muda yang hadir dapat bersaing tanpa menahan diri. Kalau tidak, jika mereka semua berpegangan tangan menunggu, mereka akan menawar lebih rendah pada item lainnya, berpikir untuk menghemat sebanyak mungkin untuk pil dunia tanpa batas. Begitu pil dunia tanpa batas muncul, semua orang masih berada dalam situasi di mana mereka memiliki dana paling banyak yang tersedia untuk mereka. Mereka dengan sepenuh hati dapat bersaing memperebutkannya dengan semua yang mereka miliki. Jika mereka tidak bisa memenangkan penawaran maka setidaknya mereka bisa melupakannya. Pada saat itu, mereka dapat menawar barang lainnya. Mereka pasti sudah memotong semua jalur lain sehingga mereka tidak punya pilihan selain membeli sesuatu yang lain. Jika tidak, mereka harus pergi dengan tangan kosong tanpa menunjukkan apapun atas usaha mereka. Penataan ini untuk memaksimalkan nilai lelang seluruh barang. Hal ini juga untuk memastikan bahwa persaingan penawaran di antara para elit muda ini akan berlangsung adil. Mari kita mulai, aksi sebenarnya ada di sini. Haha, aku sudah menunggu 3 hari untuk ini. Pil dunia tanpa batas akhirnya muncul. Saya harus mendapatkannya sebelum saya bisa tidur. Di kursi cadangan yang lebih tinggi, setiap murid tanah suci tingkat Raja Dunia bersiap untuk mengajukan penawaran. Di samping mereka juga banyak sesepuh yang ada di sini untuk mendukung mereka. Banyak di antara mereka adalah para master puncak Holy Lord. Di sisi rumah bela diri suci, seorang pemuda jangkung dan kekar menggosok cincin spasialnya, membelainya seperti yang dia lakukan pada kekasihnya yang paling berharga. Tidak diragukan lagi, ada banyak kekayaan yang terkandung dalam lingkaran spasial ini. Pemuda jangkung dan kekar ini adalah Tianhao Suci, salah satu dari 3 keajaiban rumah bela diri suci. Di sampingnya, Secret Yoping yang berambut merah berkata, "Kakak, tidak perlu ada perkelahian di antara kita, saudara. Mari bergabung bersama untuk membeli pil dunia tanpa batas ini dan kemudian kita bisa mendiskusikan cara membaginya nanti." Sebagai seorang jenius di rumah bela diri suci, meskipun hubungan mereka biasanya tidak harmonis, mereka secara alami menjadi selaras satu sama lain saat ini. Itu ide yang bagus. Bukan hanya kami saja, tapi kami juga harus bergabung bersama kakak ketiga. Kita harus memenangkan pil dunia tanpa batas ini dengan segala cara. Ini akan menjadi pertarungan yang sulit bagi kita semua. Sebenarnya, meski beberapa dari mereka bergabung bersama, kekuatan yang berdiri di belakang ketiga keajaiban itu hanyalah tanah suci tingkat Raja Dunia. Keuntungan mereka di sini tidak terlalu besar. Dan di depan mereka ada beberapa orang jenius dari tanah suci Raja Dunia. Misalnya, Zhong Wensu. Pada saat ini, Zhong Wensu telah sepenuhnya membuang sikap sinis dan menghina sebelumnya. Dia menatap kotak giok di depan Putri Honeilas, mengamatinya seperti ular berbisa yang mengincar mangsanya. Zhong Wensu memiliki budidaya laut ilahi awal. Jika dia bisa mendapatkan pil dunia tanpa batas dan menutup pelatihan selama 3 bulan dalam waktu yang mengubah formasi susunan, maka dijamin baginya untuk melangkah ke alam laut ilahi tengah. Selain itu, dunia batinnya akan menjadi jauh lebih stabil dan dia akan bisa mendapatkan hasil yang lebih menakjubkan dalam pertemuan bela diri pertama. Dengan hasil yang luar biasa, keuntungan yang diperolehnya dari sekte tersebut akan sangat diperlukan untuk pencapaiannya di masa depan. Pil dunia tanpa batas ini adalah milikku, apapun yang terjadi. Zhong Wensu berteriak dalam pikirannya. Adapun para murid sekte dan keluarga biasa, mereka hanya bisa menonton pertunjukan yang berlangsung di depan mereka. Ini akan menjadi pertumpahan darah bagi mereka yang memiliki kekayaan sejati. Meski tidak bisa berpartisipasi, namun mereka tetap dipenuhi antisipasi untuk bisa menyaksikannya. Mereka semua ingin melihat seberapa tinggi kenaikan harga. Pil dunia tanpa batas menggunakan landasan Realmet sebagai bahan utama dalam menyempurnakannya. Adapun landasan Realmet, itu hanya bisa diperoleh setelah dunia tanpa batas mencapai akhir zaman alaminya dan runtuh. Betapa berharganya harta karun itu bisa dibayangkan. Terlebih lagi, keinginan untuk memurnikan pil semacam itu juga tidak mudah. Hanya alkemis tingkat Great World King yang memiliki kemampuan dan kekuatan yang dibutuhkan untuk memurnikan pil semacam itu. Meski begitu, di saat normal pil ini tidak bisa dibeli hanya dengan kekayaan. Dan sekarang setelah pertemuan bela diri pertama semakin dekat, nilai dari pil dunia tanpa batas tidak mungkin dihitung. Banyak orang yang memiliki mentalitas serupa, meskipun mereka tidak mampu membeli harta yang berharga mahal, dan bahkan jika mustahil bagi mereka untuk bermimpi memiliki barang seperti itu, mereka tetap ingin melihat seberapa tinggi harganya, itu bisa dijual. Di masa depan, mereka bisa bergosip tentang hal ini dan bahkan membual tentang kehadiran mereka. Aku ingin tahu berapa harga jualnya. Saya tidak punya ide, harganya pasti tidak terbayangkan. Sebelum pelelangan pil dunia tanpa batas dimulai, Putri Honeilas menunggu setengah dupa penuh waktu. Akhirnya, dia perlahan membuka kotak giok yang berisi pil dunia tanpa batas. Saat kotak giok terbuka, pil berbentuk bulat sempurna terangkat ke udara. Pil itu dikelilingi oleh kabut hijau giok bening dan tubuh utamanya tembus cahaya. Tersegel di tengah-tengah pil itu sepertinya ada semacam roh. Semangat ini berjuang di dalam, seolah-olah ia memiliki kehidupannya sendiri. Namun, ada formasi susunan khusus di atas kotak giok. Begitu pil itu keluar, pil itu menabrak formasi susunan. Ada kilatan cahaya keemasan dan pil itu dipantulkan kembali, mengeluarkan suara mendesis sepanjang waktu. Saat melayang di udara, pancaran energi cemerlang memancar seperti sinar matahari, indah dan menakjubkan. Ini benar-benar pil dunia tanpa batas. Mo Eversnow berseru dari dalam lautan spiritual Linming.
Dia telah melihat pil ini dengan jelas sebelumnya. Adapun orang lain yang hadir, bahkan jika mereka adalah elit muda dari Tanah Suci Raja Dunia, ini masih pertama kalinya mereka melihat pil semacam itu. Jadi itulah pil dunia tanpa batas. Sepertinya hidup, sungguh luar biasa. Seperti yang diharapkan dari pil kelas atas yang mendekati peringkat pil Dewa Transcendent. Jika seseorang dapat meminum pil ini maka keuntungannya dapat dibayangkan. Putri Honeilas mengangkat kotak giok dan meletakkannya di dalam proyeksi cakram arai, memperluas gambar tersebut hingga puluhan ribu kali ukuran aslinya sehingga semua orang dapat melihatnya dengan jelas. Semuanya, bisakah kamu melihat kehidupan kecil di dalam pil itu? Itu adalah semangat dunia. Dalam legenda dikatakan bahwa ada jiwa dunia, tapi, itu hanya legenda. Meski begitu, pil dunia tanpa batas ini disempurnakan dengan landasan Realmet, jadi tidak mengherankan jika jiwa dunia benar-benar bisa dibesarkan di dalamnya. Apa pendapat semua orang tentang item ini? Ho, pil ini, jika diminum oleh seseorang yang berada di alam laut ilahi atau alam transformasi ilahi, akan memberikan manfaat yang luar biasa bagi dunia batinnya. Sekarang, mari kita mulai menawarnya. Harga awal. Putri Honeilas terdiam saat dia berbicara di sini, dan kemudian berkata, harga awal, adalah 0. 0. Banyak elit muda yang tercengang. Mereka saling memandang, tidak berpikir bahwa harga awalnya adalah 0. Tapi, berapapun harga awalnya, itu tidak masalah. Dalam perang penawaran ini, harga akhir untuk pil dunia tanpa batas pasti akan naik ke tingkat yang luar biasa. Bab 1162, Kebangkitan. Dengan harga awal 0, tidak ada standar untuk mengukur lelang. Tawaran pertama akan lebih dibesar-besarkan. Kata tetua Tanah Suci Raja Dunia dari kursi cadangan yang lebih tinggi. Karena pil dunia tanpa batas sangat sedikit dan jarang diperdagangkan, harganya sulit diperkirakan. Selain itu, terdapat perbedaan harga yang sangat besar dalam setiap transaksi tanpa ada standar sama sekali. Oleh karena itu, tidak ada yang bisa mengatakan berapa harga pil dunia tanpa batas yang seharusnya. Dalam situasi seperti ini, jika rumah lelang mengajukan harga awal maka orang lain secara tidak sadar akan berpikir bahwa ini adalah harga cadangan biasa dari pil dunia tanpa batas. Jika lelang ini akhirnya menghasilkan harga beberapa kali lipat dari harga awal maka akan ada orang yang mengira mereka menghabiskan terlalu banyak uang dan menganggap ini adalah ketidakadilan yang besar. Hal ini akan menyebabkan sebagian orang merasa tidak nyaman dengan pembelian mereka dan bahkan mungkin mempengaruhi harga transaksi akhir. Namun sebaliknya, jika harga awal terlalu tinggi maka banyak orang yang akan merasa takut pada awalnya dan tidak berani menawar. Hal ini akan menyebabkan pelelangan menjadi sepi dan tidak memungkinkan harga penawaran barang tersebut mencapai puncak tertingginya. Jadi, harga awal ditetapkan 0. Harga awal yang 0 bahkan berarti bahwa beberapa jenius yang tidak terlalu kaya di puncak Tanah Suci merasa bersemangat untuk terjun ke dalam permainan. Meskipun mereka tahu bahwa mustahil bagi mereka untuk menang pada akhirnya, mereka masih merasa cukup bersemangat untuk mengajukan tawaran satu kali pun. Kemudian, di masa depan, baik atau buruk, mereka dapat mengatakan bahwa mereka telah ikut bersaing memperebutkan pil dunia tanpa batas. Ketika beberapa elit muda membuka mulut untuk meneriakkan harga, di kursi umum yang lebih rendah, seorang wanita bertopi bambu merah yang belum mengucapkan sepatah kata pun angkat bicara. 100 miliar, 100 miliar, tawaran itu segera melampaui batas kemampuan tawaran kebanyakan orang. Bahkan jika para elit muda ini mengeluarkan seluruh kekayaan mereka, mereka tetap tidak akan mampu menandingi 1/10 dari harga tersebut. Terlebih lagi, wanita muda ini duduk di kursi umum yang lebih rendah sehingga kemungkinan besar dia bukan murid dari Raja Tanah Suci Dunia. Dari mana asalnya? Astaga, harga awalnya 100 miliar. River Feather menyeka keringat yang menetes dari lehernya. Dia sudah tahu bahwa Lin Ming telah mengumpulkan sejumlah besar dana untuk bersaing memperebutkan item akhir, tetapi berapa banyak yang telah dia persiapkan, River Feather sebenarnya tidak tahu. Dan sekarang tawaran pertama adalah 100 miliar. Harga penawaran akhir mungkin 10-20 kali lebih tinggi dari itu. Mungkinkah Lin Ming berhasil mendapatkan begitu banyak uang? Lin Ming melirik wanita bertopi bambu itu. Suaranya sama sekali tidak lembut dan anggun. Sebaliknya, dia terdengar agak serak. Topi bambu itu ditutupi kain kasa merah halus, namun meski hanya sedikit kain, sebenarnya ada energi aneh yang menutupinya sehingga membuat orang lain tidak bisa melihat penampilannya. Dari mana asal wanita ini? 200 miliar. Di sisi Secret Martial Mansion, Secret Yoping tiba-tiba mengulurkan slip giok di tangannya. Rambut merah cerahnya sangat bersinar di antara penonton. 250 miliar. 300 miliar. 360 miliar. Harga penawaran terus meningkat tanpa henti. Bahkan sebelum suaranya memudar, orang lain akan mengajukan penawaran. Hal ini membuat para elit muda yang hadir linglung. Bagi mereka, sulit membayangkan berapa sebenarnya jumlah uang tersebut. Saat ini, sebuah suara berteriak, 1 triliun. Saat suara ini bergema, semua pemuda jenius yang heroik dari keluarga biasa menjadi sangat panik. 1 triliun. Ini adalah 1 triliun. Nomor gila macam apa itu? Ini adalah angka yang biasanya digunakan untuk menggambarkan populasi. Namun, harga penawaran 1 triliun tidak menyurutkan kegembiraan para jenius Tanah Suci ini. Zhong Wensu berdiri. Dia melirik Putri Honeilas dan kemudian ke Lin Ming, memperlihatkan senyuman lucu.
Dia mengangkat slip giok di tangannya dan berkata, 2 triliun. Demi Tuhan, ini 2 kali lipat dari tawaran terakhir. River Feather menelan ludah. Saat dia memikirkan 150 miliar batu matahari ungu yang dia pinjamkan pada Lin Ming, itu hampir tidak bisa dianggap sebagai kesalahan pembulatan. Jumlah itu sudah menjadi seluruh kekayaannya. Dia berpikir bahwa dia memiliki takdir yang luar biasa setelah tersandung pada sebuah peluang keberuntungan yang besar, namun dibandingkan dengan orang-orang yang benar-benar kaya ini, semua yang dia miliki dalam hidupnya kini hanyalah sebuah lelucon. River Feather melirik Lin Ming dan menemukan bahwa dia masih duduk di sana dengan ekspresi tenang, tidak terburu-buru sama sekali. Ini mengejutkan River Feather. Bagaimana Lin Ming bisa tetap tenang? Ini adalah 2 triliun. Apakah dia masih memiliki kepercayaan diri untuk melanjutkan penawaran nanti? 2,3 triliun. Tianhao Suci dari Istana Bela Diri Suci berteriak sambil mengangkat slip giok di tangannya, melewati tawaran Zhong Wensu. Zhong Wensu mengerutkan kening. Dia dengan dingin melihat ke arah tawaran baru ini dan menatap mata Suci Tianhao. Keduanya berasal dari tanah suci tingkat Raja Dunia sehingga tak satu pun dari mereka takut satu sama lain. Bagus, kalau begitu mari kita bertempur sedikit. 2,5 triliun. Zhong Wensu meneriakkan tawaran lain. Terhadap orang-orang seperti Suci Tianhao dan Suci Yoping, yang memiliki kekuatan luar biasa yang mendukung mereka dari belakang, dia tidak repot-repot mengejek. Dia hanya bisa bersaing dengan mereka dalam pertarungan kekayaan. 2,5 triliun. Apakah ada tawaran yang lebih tinggi? Putri Honeilas berkata dengan penuh semangat dari panggung pelelangan. Dia sangat senang bisa memimpin pelelangan seperti itu. Dan saat ini, Lin Ming akhirnya berdiri. Selain wanita bertopi bambu, dia adalah satu-satunya orang di kursi biasa yang mampu bersaing dengan para jenius Raja Dunia Tanah Suci ini. Karena keributan yang disebabkan oleh Lin Ming bersaing untuk kristal roh 9 bukaan, banyak orang bisa mengenalinya. Begitu Lin Ming berdiri, dia segera menarik perhatian semua orang padanya. Adapun Zhong Wensu, dia tiba-tiba bangkit ke posisi duduk. Dia melihat ke arah Lin Ming, cahaya dingin berkedip di matanya. 3 triliun. Lin Ming berkata, perlahan dan percaya diri. Lalu, dia duduk. Harga penawaran baru yang dia teriakkan langsung mengejutkan semua elit muda yang hadir, termasuk River Feather. Sudah mengherankan bagi mereka bahwa Lin Ming telah menghabiskan 17 miliar untuk membeli kristal roh 9 bukaan. Tapi sekarang, sesuatu yang sangat sulit dipercaya telah terjadi. Dia telah menawar seluruhnya sebesar 3 triliun. Jika Lin Ming benar-benar berasal dari tanah suci tingkat Raja Dunia lalu mengapa dia tidak duduk di kursi VIP yang dipesan? Jika dia bisa mengeluarkan tanda yang menunjukkan bahwa dia berasal dari tanah suci tingkat Raja Dunia, maka dia akan bisa duduk di tingkat cadangan yang lebih tinggi. Ini akan membantunya menghindari banyak masalah. Kalau tidak, akan terlalu mencolok baginya untuk duduk di antara para elit muda pada umumnya dan menyerukan harga yang begitu mahal. Begitu dia meninggalkan kota kekaisaran abadi di masa depan, dia akan menjadi sasaran banyak orang. Apa yang terjadi di sini? Terlepas dari apa yang terjadi, Lin Ming sekarang menjadi pusat perhatian. Seorang pemuda yang dicurigai orang lain memiliki latar belakang biasa justru mengajukan tawaran sebesar 3 triliun. Bocah ini, bibir Zhong Wensu bergerak-gerak. Dia mengira Lin Ming hanya punya cukup uang untuk memenangkan satu item itu di awal. Dia tidak pernah membayangkan bahwa pemuda ini benar-benar memiliki kemampuan untuk bersaing memperebutkan harta karun terakhir, dan yang paling berharga pada saat itu. Selain itu, pertama kali dia memasuki perang penawaran melawan Lin Ming dia kalah. Itu sama saja dengan menamparkan wajahnya dengan kejam. Pasti ada rahasia pada bocah itu. Kita harus menyelidiki identitasnya sedalam mungkin. Zhong Wensu berkata kepada orang tua di belakangnya. Bukan hanya Zhong Wensu, tapi 3 jenius luar biasa dari rumah bela diri suci juga memperhatikan Lin Ming. Namun, di alam ilahi yang luas, tidak mudah untuk memeriksa latar belakang seseorang secara menyeluruh. Saat Zhong Wensu hendak meneriakkan tawaran lain, wanita bertopi bambu yang duduk bersama Lin Ming di bagian bawah sebenarnya berdiri. Dia berkata dengan suaranya yang kasar dan dalam, 3,3 triliun. Apa, tawaran baru ini membuat penonton bingung. Lin Ming sudah mengejutkan, tetapi wanita bertopi bambu ini juga memiliki kekayaan triliunan. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Semua orang memandang wanita bertopi bambu itu. Karena beberapa formasi susunan khusus pada kain kasa merah yang menutupi wajahnya, mustahil untuk membedakan penampilannya dengan jelas. Menutupi wajahmu hanyalah lelucon di hadapanku. Beberapa monster tua setingkat Holy Lord dengan kasar melepaskan akal sehat mereka. Mereka ingin langsung menembus cadar wanita bertopi bambu dan melihat orang seperti apa dia. Namun saat ini, cahaya tajam melintas di mata seorang wanita tua yang duduk di sampingnya. Aura yang tak terbayangkan muncul darinya, dan perasaan ilahi dari para lelaki tua ini menabrak aura ini, segera ditolak. Perasaan ini seperti manusia yang berlari dengan kecepatan penuh ke dinding bata. Itu cukup membuat mereka hampir muntah darah. Beberapa lelaki tua yang mencoba menyelidiki penampilan wanita itu memucat ketika darah terkuras dari wajah mereka. Tubuh mereka bergetar dan mereka hampir terjatuh dari kursi mereka. Para kakek tua ini semuanya tercengang. Sekarang mereka tahu bahwa mereka telah menendang besi. Orang itu adalah, pikiran Lin Ming dingin saat dia melihat ke arah wanita tua itu. Wanita tua itu keriput dan kuyu, dengan wajah kering seperti buah kenari.
Rambutnya jarang dan berserabut, dan tubuhnya bengkok karena rahitis. Seluruh tubuhnya terbalut jubah abu-abu dan napasnya dalam. Sulit untuk membayangkan bahwa dia adalah seseorang yang mampu mengalahkan sekelompok Master Puncak Holy Lord. Semua ini menunjukkan bahwa dia adalah Raja Dunia. Semua orang yang hadir saling melirik dengan cemas dan kaget. Kemunculan lelaki tua ini membuat mereka semua semakin sadar bahwa pelelangan ini benar-benar sarang harimau yang meringkuk dan naga tersembunyi. Ada beberapa orang yang tidak berasal dari tanah suci tingkat Raja Dunia, namun yang berdiri di belakang mereka masih merupakan eksistensi yang sangat dalam. Karena keberadaan ini tersembunyi, sebagian besar tidak diketahui orang lain. Namun, kekuatan mereka jauh melampaui imajinasi seseorang. Dan untuk pertemuan bela diri pertama alam ilahi ini, mereka secara pribadi mengirimkan murid-murid mereka untuk menguatkan diri mereka dalam pertempuran yang akan datang. Wanita tua itu terlalu menakutkan. Banyak elit muda berbicara satu sama lain dengan transmisi suara esensi sejati. Melihat wanita tua ini, mata mereka dipenuhi rasa takut dan kagum. Agar wanita tua ini dapat mencerminkan perasaan ilahi dari beberapa master tingkat Holy Lord hanya dengan sebuah pikiran, bahkan jika kekuatannya bukan seorang Raja Dunia, dia sangat dekat dengan seorang Raja Dunia. Nona Mo, apakah wanita tua itu adalah Raja Dunia? Mo Eversnow menggelengkan kepalanya. Dia mengeluarkan perasaan yang sangat aneh. Kekuatan jiwanya tidak kalah dengan Raja Dunia biasa, tapi fluktuasi esensi sejatinya sebenarnya lebih rendah dari milikku sejak 50.000 tahun yang lalu. Dia seharusnya tidak menjadi Raja Dunia. Tapi, dia adalah seseorang yang mendekati Raja Dunia, karakter Raja Dunia setengah langkah puncak. Saya bahkan lebih cenderung percaya bahwa dia pernah menjadi Raja Dunia. Namun, karena beberapa cedera yang dia terima di masa lalu, dia keluar dari dunia Raja Dunia. Mo Eversnow menyimpulkan situasi yang paling mungkin terjadi dari sedikit petunjuk dan informasi yang dia ketahui. Begitu, bahkan seseorang yang turun dari alam Raja Dunia sangatlah menakutkan. Dia mampu dengan santai mengalahkan beberapa pembangkit tenaga listrik tingkat Holy Lord dan bahkan ada master tingkat puncak Holy Lord dalam kelompok itu. Jika apa yang Anda katakan itu benar, maka wanita muda bertopi bambu itu mungkin adalah murid terakhir wanita tua itu. Dalam lelang ini, setiap lawan yang saya hadapi lebih kuat dari yang sebelumnya. Saya hanya punya 7 triliun, saya ingin tahu apakah itu cukup. Lin Ming menarik napas dalam-dalam. Saat dia menelusuri cincin spasialnya, ekspresinya serius. Bab 1163, gila. Nona Mo, berapa banyak properti yang dimiliki oleh pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Dunia dan tanah suci tingkat Raja Dunia? Lin Ming bertanya pada Mo Eversnow, sedikit tidak yakin pada dirinya sendiri. Mo Eversnow berkata, properti dibagi menjadi aset tetap dan aset likuid. Entah itu pembangkit tenaga listrik Raja Dunia atau tanah suci Raja Dunia, lebih dari 99,9% total kekayaan mereka akan disimpan dalam formasi susunan, istana, susunan transmisi, lokasi pelatihan, pil, harta karun, dan sebagainya. Mereka tidak akan memiliki banyak aset likuid yang tersedia. Bagi mereka, mempunyai banyak uang tidak ada gunanya. Yang terbaik adalah menginvestasikan segalanya untuk melatih murid dan menukar sumber daya. Di masa lalu, tanah suci bulu hijau milikku hanya menyimpan sekitar 4-5 triliun modal cair, dan tanah suci bulu hijau juga merupakan tanah suci tingkat Raja Dunia yang hebat. Itu jauh lebih kaya daripada tanah suci Raja Dunia biasa seperti Istana Bela Diri Suci atau Istana Polaritas Ganda. Saya memperkirakan mereka memiliki total 1-2 triliun aset likuid. Lin Ming mengangguk. Jumlah ini masuk akal. Ketika tanah suci bulu hijau dihancurkan, Mo Eversnow dengan cepat merampas sebagian kekayaannya, tapi itu hanya sejumlah kecil dari total kekayaannya, sekitar 1 triliun seluruhnya. Dan kemudian, sebagian besar uang itu diambil oleh adik perempuan Mo Eversnow, menyisakan kurang dari 400 miliar di Starbin Bank. Adapun tanah suci Raja Dunia biasa, meskipun modal likuid mereka biasanya sekitar 1-2 triliun, mereka bisa menjual sejumlah kecil aset tetap mereka dengan imbalan batu matahari ungu. Nilai sebenarnya dari properti mereka jelas melebihi miliknya. Untungnya, tanah suci Raja Dunia terlalu besar. Ada lebih dari satu murid puncak dan ada lebih banyak hal yang harus dilakukan selain menghadiri satu pelelangan. Ini berarti kekayaan tanah suci itu akan tersebar kemana-mana. Ini adalah satu-satunya kesempatannya. Saat Lin Ming memikirkan kekayaannya sendiri, harga penawaran telah meningkat secara dramatis menjadi 3,8 triliun. Orang yang mengajukan tawaran ini sebenarnya adalah Yu Ping Suci. 3,8 triliun sama dengan total modal likuid yang dimiliki tanah suci Raja Dunia pada masa normal. Namun, jumlah ini sebenarnya dikeluarkan dalam sekali tarikan napas untuk membeli satu pil dunia tanpa batas yang membantu memperkuat dunia batin seseorang. Setelah pil ini digunakan, pil ini tidak akan ada lagi. Dari sini, orang dapat melihat berapa banyak uang yang dibutuhkan untuk membesarkan seorang yang sangat jenius. Kekayaan yang dibutuhkan untuk menempuh jalur perang melampaui ekspektasi awal saya. Pantas saja mustahil bagi seorang jenius tingkat atas untuk muncul di antara seniman bela diri pengembara, dan tak heran bahkan tanah suci setingkat Raja Dunia Agung pun akan kesulitan menghasilkan penerus Raja Dunia lainnya setelah ratusan ribu atau bahkan jutaan tahun. Inilah sebabnya mengapa begitu banyak tanah suci Raja Dunia seperti klan naga kuno tidak memiliki penerus. Lin Ming berpikir sendiri. Dia memikirkan tentang tanah suci bela diri sejati.
Starbin Bank telah beroperasi selama jutaan tahun, dan ada juga banyak asosiasi perdagangan di kota Kekaisaran Imemorial yang berada di bawah kendali Tanah Suci Bela Diri Sejati. Berapa banyak kekayaan yang diperoleh bisnis-bisnis ini selama ini? Mungkin bahkan Raja Dunia Bela Diri Sejati pun tidak yakin. Namun kekayaan ini tidak mungkin bisa diselamatkan. Itu harus dibelanjakan dengan kecepatan yang tidak masuk akal untuk membantu membesarkan generasi mendatang. Namun, hingga saat ini, Tanah Suci Bela Diri Sejati belum menghasilkan Raja Dunia kedua. Mereka hanya menghasilkan lebih dari 100 penerus Raja Dunia Bela Diri Sejati. Dalam pertemuan bela diri pertama alam ilahi ini, Raja Dunia Bela Diri Sejati bahkan telah menjanjikan posisi penerus bagi setiap murid yang memperoleh prestasi tertentu. Dan untuk menumbuhkan masing-masing, penerus ini memerlukan kekayaan yang sangat besar. Meski begitu, peluang mereka menjadi Raja Dunia di masa depan tidaklah tinggi sama sekali. Tentu saja, Raja Dunia Bela Diri Sejati masih berada di puncak hidupnya. Tidak masalah baginya untuk hidup sekitar 1 juta tahun lagi. Dia masih memiliki harapan bahwa dia akan mampu menghasilkan Raja Dunia sebelum kematiannya. Jika dia bisa menjamin membesarkan Raja Dunia, apalagi beberapa triliun, Raja Dunia Bela Diri Sejati tidak akan ragu untuk menghabiskan bahkan puluhan atau ratusan triliun. Sepertinya alasan klan Phoenix kuno, klan Kirin, dan klan Rock belum mengangkat Raja Dunia selama bertahun-tahun adalah karena mereka terlalu miskin. Lin Ming mengingat Xiao Daoji dan Huo Burning Heaven dari klan Phoenix kuno. Mereka berdua adalah karakter ekstrim di generasinya. Batu totem yang mereka tinggalkan telah memenuhi Lin Ming dengan inspirasi dan kebijaksanaan. Namun meski begitu, karakter seperti itu telah terhenti di alam Raja Dunia setengah langkah. Mereka belum berhasil mengambil langkah maju yang terakhir. Pada saat itu, Lin Ming menganggap ini sulit dipercaya. Tapi sekarang setelah dia memikirkannya lagi, alasan mereka tidak bisa mengambil langkah terakhir itu bukan karena bakat mereka terlalu buruk dan bukan karena fondasi yang mereka bangun selama 9 musim gugur dan 9 pergeseran ilahi terlalu goyah, tapi karena zaman kuno. Klan Phoenix tidak mampu membelinya. Dasar dari klan Phoenix kuno adalah mereka telah memperoleh rahasia untuk mencari tahu di mana Phoenix kuno menjalani nirwana dan dengan demikian dapat memperoleh darah Phoenix kuno. Namun, klan Phoenix kuno bahkan tidak memiliki cukup darah untuk digunakan, apalagi menukarnya dengan sumber daya. Sedangkan untuk situs sumber daya klan Phoenix kuno, yang paling berharga adalah alam mistik Dewa Binatang. Namun, meskipun alam mistik binatang buas dewa sangat baik dalam meredam para jenius dan memungkinkan mereka menemukan peluang keberuntungan yang besar, kemampuannya untuk menghasilkan kekayaan masih di bawah alam mistik terpencil merah di Pulau Carefree. Dari 4 klan Dewa Binatang, hanya klan Naga kuno yang mampu mengandalkan jumlah mereka yang lebih banyak dan kekayaan yang jauh lebih besar untuk membesarkan 2 Raja Dunia dalam kurun waktu 100 juta tahun. Lin Ming hanya bisa menghela nafas dengan emosi saat dia memahami semua ini. Bagi seorang jenius, jika mereka tidak bisa berkembang karena kurangnya bakat, maka itu adalah masalah mereka sendiri. Mereka tidak punya hak untuk mengeluh. Tetapi jika mereka adalah individu yang sangat berbakat seperti Xiao Daoji atau Huo Burning Heaven, namun gagal menembus batasan mereka karena sumber daya yang tidak mencukupi, maka itu sungguh menyedihkan. Di seluruh alam ilahi, ada banyak orang yang memiliki bakat untuk menjadi Raja Dunia, namun tidak memiliki sumber daya untuk melakukannya. Saat Lin Ming memikirkan hal ini, dia tanpa sadar mengepalkan lengan kursinya. Tidak peduli apapun, dia tidak akan membiarkan dirinya menjadi salah satu dari mereka. Pil dunia tanpa batas ini harus menjadi miliknya bagaimanapun caranya. 3,9 triliun. Apakah ada tawaran yang lebih tinggi? Putri Honeilas berkata dengan penuh semangat dari atas panggung pelelangan. Suara jernihnya dengan mudah menyebar ke seluruh arena. Zhong Wensu menyesuaikan posisinya di kursi yang lebih tinggi. Dialah yang baru saja mengajukan tawaran sebesar 3,9 triliun. Pada saat ini, dengan begitu banyak kekayaan yang dipertaruhkan, bahkan seseorang yang sombong dan sombong seperti dia pun merasa sulit untuk tetap tenang. Tiba-tiba, Lin Ming berdiri. Dia berteriak, 5 triliun. Apa? Zhong Wensu memelototi Lin Ming, api hampir menyembur keluar dari matanya. 3 keajaiban rumah bela diri suci, Yoping suci, Tianhao suci, dan Yanran suci, semuanya memandang ke arah Lin Ming. Saat ini, sebagian besar murid tanah suci Raja Dunia yang ada di sini telah memundurkan diri dari penawaran. Satu-satunya yang tersisa bersaing adalah Lin Ming, wanita topi bambu merah, 3 elit rumah bela diri suci, serta Zhong Wensu. Ini adalah 4 pesta berbeda. Untuk menaikkan harga menjadi 5 triliun dalam sekali tarikan napas, bocah itu pasti sangat kaya. Apakah dia benar-benar memiliki kemampuan untuk mendapatkan pil dunia tanpa batas? Atau mungkin dia membuang seluruh kekayaannya dengan harapan menakut-nakuti semua orang? Zhong Wensu menggenggam sandaran tangan kursinya, tinjunya terus-menerus mengepal dan melepaskan. Telapak tangannya sudah basah oleh keringat. 5 triliun mulai mendekati total kekayaannya. Di dalam istana polaritas ganda, Zhong Wensu bukan satu-satunya murid puncak. Totalnya ada 4, dan masing-masing memiliki bakat yang sama dengan yang lain, dan keempatnya membutuhkan sumber daya. Dalam situasi di mana istana polaritas ganda tidak dapat menjamin bahwa salah satu murid ini bisa menjadi Raja Dunia, mereka tidak akan bersedia menghabiskan semua yang mereka miliki terlepas dari seberapa mahal harganya. Itu tidak akan ada gunanya.
Inilah sebabnya mereka harus mempertimbangkan dengan hati-hati berapa banyak yang harus mereka investasikan pada para jenius muda mereka. Jadi, meskipun Istana Polaritas Ganda telah memobilisasi kekayaan dalam jumlah besar melalui berbagai saluran dan bahkan menjual sebagian harta Istana Guru sendiri, Zhong Wensu sendiri hanya mampu memperoleh 5 triliun. Kemudian, setelah menjual semua miliknya dan mengambil pinjaman sebanyak-banyaknya, penghasilannya masih hanya 5,5 triliun. Faktanya, dalam keadaan normal, Istana Polaritas Ganda tidak akan bersedia mendukung murid-muridnya dalam membeli harta yang begitu mahal. Jika setiap jenius membutuhkan sumber daya terbaik di setiap langkah seni bela diri mereka, Istana Polaritas Ganda tidak akan mampu mengimbanginya. 5,5 triliun. Zhong Wensu mengertakkan gigi dan menyatakan tawarannya. Dia telah membuang seluruh kekayaannya. Saat ini, dia sudah tidak mampu lagi menaikkan harga sedikit demi sedikit. Jika dia menaikkan harga sebesar 100-200 miliar sekaligus maka lawannya mungkin akan segera melampaui 5,5 triliun. Jika itu terjadi maka dia tidak mungkin menaikkan harga lagi. Dia hanya bisa mempertaruhkan segalanya pada pertaruhan putus asa terakhir ini dan berharap itu akan berhasil. Setelah dia menyebutkan harga penawaran ini, dia menatap Lin Ming, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang sangat dingin. Nak, aku menyarankanmu untuk tidak melangkah terlalu jauh. Jika saya tidak salah maka Anda tidak memiliki pendukung kuat yang mendukung Anda. Tahukah Anda nasib apa yang akan Anda derita setelah mendapatkan pil dunia tanpa batas? Banyak orang akan mengejarmu sampai ke ujung dunia untuk membunuhmu dan merebutnya. Anda akan mati tanpa penguburan. Jika Anda mempunyai kehidupan untuk membelinya maka Anda tidak akan memiliki kehidupan untuk menggunakannya. Bahkan jika kamu melakukannya, kamu akan mati nanti apapun yang terjadi. Lin Ming bermaksud untuk berdiri dan mengajukan tawaran lain ketika dia tiba-tiba mendengar ancaman Zhong Wensu. Dia mencibir, menarik sekali. Saya sudah cukup menarik perhatian hari ini, jadi apa gunanya menarik lebih banyak perhatian? Situs lelang ini dihadiri ratusan ribu orang. Dengan jumlah orang yang begitu banyak, ada banyak sekali individu yang mempunyai niat gelap terhadap saya. Jika itu benar, sebaiknya aku mengerahkan seluruh kemampuanku dan menggunakan pil dunia tanpa batas ini untuk memperkuat diriku sebanyak mungkin dan mendapatkan hasil bagus di pertemuan bela diri pertama. Pada saat itu, siapa yang masih berpikir untuk membunuhku? Hahaha, apa katamu? Kecuali saya salah, Anda hanya memiliki tahap ke-9 budidaya penghancuran kehidupan, namun Anda masih ingin mengukir sedikit ruang untuk diri Anda sendiri di pertemuan bela diri pertama. Kamu pikir kamu siapa? Seorang Empyrean muda atau semacamnya? Teruslah melamun, aku hampir mati karena tertawa. Zhong Wensu tertawa sembarangan. Jika kamu berhenti sekarang maka aku bisa melindungimu. Tetapi jika kamu ingin terus bertarung denganku maka aku akan membuatmu mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Saat Lin Ming mendengar kata-kata Zhong Wensu, dia memandang ke arahnya dengan ekspresi yang tidak bisa dipercaya, seolah-olah dia sedang menonton badut yang membodohi dirinya sendiri. Ini pertama kalinya dalam hidupku mendengar kata-kata bodoh dan tolol seperti itu. Mencari perlindungan Anda, apakah kamu mengharapkan aku mengantarkan sepotong daging kepadamu atau semacamnya? Saat Lin Ming mengirimkan transmisi suara esensi sejati ini, dia dengan tegas berdiri lagi. Dia mengunci matanya pada tatapan mematikan Zhong Wensu dan mengangkat slip gioknya, dengan jelas berteriak, 6 triliun. Kata-kata ini membuat seluruh penonton gempar. 6 triliun. Itu sungguh gila. Adegan penawaran yang begitu gila membuat semua orang senang dan terkejut. Latar belakang apa yang dimiliki pemuda ini? Kata-kata Lin Ming menabrak Zhong Wensu seperti bola perusak. Dia merasakan dadanya sakit saat dia hampir muntah darah karena marah. Dia tidak lagi punya kesempatan. Bagus. Sangat bagus. Karena itu masalahnya, maka kamu bisa menunggu untuk dikepung dan dibunuh oleh orang lain. Zhong Wensu mengancam Lin Ming. Namun kenyataannya ini bukanlah sebuah ancaman. Semua yang dia katakan adalah fakta. Pada saat ini, banyak pengaruh besar siap untuk menyelidiki secara menyeluruh status Lin Ming. Jika Lin Ming tidak memiliki latar belakang maka dia pasti akan menjadi target semua orang di sini. Baginya, mengatakan harga seperti itu terlalu mencolok. Selain itu, Lin Ming tidak seperti wanita topi bambu merah, dia tidak mendapat perlindungan dari Master Raja Dunia Semu. 6 triliun. Apakah ada orang yang mau menawar lebih tinggi? Kata Putri Honeilas, kata-katanya keluar dengan terengah-engah. Jumlah uang sebanyak itu bahkan akan melumpuhkan tanah suci setingkat Raja Dunia untuk beberapa waktu. Sungguh luar biasa membayangkan bahwa jumlah ini benar-benar datang dari tangan seorang pemuda tak dikenal. Bab 1164, Pil Ilahi di tangan. Nenek, di kursi bawah, wanita bertopi bambu merah mulai berbicara kepada wanita tua di sampingnya dengan transmisi suara esensi sejati, suaranya agak tergesa-gesa. Wanita tua yang layu itu menatap Lin Ming dan berkata, harga ini terlalu tinggi. Jika nenek bersedia mengeluarkan semuanya maka saya masih bisa membelinya, tetapi Anda hanya berada di alam laut ilahi. Jalan di depanmu masih sangat panjang dan masih jauh untuk berkembang. Jika Anda menggunakan sumber daya pada tingkat ini sepanjang waktu maka nenek tidak akan mampu mendukungnya. Uang yang saya miliki harus dibelanjakan sehemat mungkin untuk membeli barang-barang yang paling hemat biaya, daripada harta mewah seperti itu, meskipun pil dunia tanpa batas bagus, efeknya dibandingkan dengan harganya terlalu rendah. Lelang ini masih memiliki item babak final lainnya yang akan datang.
Kita harus menghentikan yang ini. Wanita tua itu menghela nafas panjang dan dalam. Saat ini, ia tidak lagi memiliki sumber penghasilan dan hanya mengandalkan kekayaan yang ia simpan di masa lalu. Meski begitu, itu masih belum cukup. Saya mengerti, Nenek, yakinlah bahwa bahkan tanpa pil dunia tanpa batas, aku pasti akan mendapatkan hasil yang memukau dalam pertemuan bela diri pertama. Wanita bambu merah memandang Lin Ming dengan ketidaknyamanan di matanya. Orang ini hanya memiliki budidaya penghancuran kehidupan tahap ke-9. Baginya menggunakan pil dunia tanpa batas benar-benar sia-sia. Wanita tua itu menggelengkan kepalanya. Jangan meremehkan siapapun. Iya, Nenek tidak berguna, aku tidak bisa membantumu di masa mudamu. Saat wanita tua itu berbicara, punggungnya tampak semakin membungkuk, menekankan usianya. Setelah lonjakan besar dalam harga penawaran, wanita bertopi bambu merah dan Zhong Wensu mengundurkan diri dari penawaran. Sekarang, hanya ada satu pengaruh yang bersaing melawan Lin Ming, 3 keajaiban rumah bela diri suci. Secret Yuping berdiri, memegang slip giok di tangannya. Namun, dia tidak mengajukan tawaran baru. Bibirnya bergerak dan dia berkata kepada Zhong Wensu dengan transmisi suara esensi sejati, Saudara Wensu, musuh dari musuh adalah teman. Jika Saudara Wensu sudah menyerah pada pelelangan ini, bagaimana kalau meminjamkan uang kepada kami? Zhong Wensu berbalik untuk menatap Suci Yuping. Dia mencibir, bermimpilah. Anda sebaiknya meminjamkan uang Anda kepada saya agar saya dapat terus bersaing dengan Lin Ming. Hal semacam ini jelas terlihat seperti lelucon. Bagaimana mungkin Zhong Wensu rela meminjamkan kekayaannya kepada seseorang seperti Secret Yuping? Terlebih lagi, meskipun dia tidak bisa membeli pil dunia tanpa batas, dia masih bisa menghemat dananya dan membeli barang terbaik berikutnya dalam lelang ini. Secret Yuping mengertakkan giginya, berkata, tentu saja kami tidak akan membiarkan Saudara Wensu menderita kerugian di sini. Jika Saudara Wensu meminjamkan dana kepada kami bersedia membayar Anda kembali dengan bunga 2 kali lipat dari tingkat pinjaman Starbin Bank. Tidak hanya itu, kami juga akan menghadiahkan kepada Saudara Wensu 1 inci persegi emas berumur 9 langit. Saya mendengar bahwa Saudara Wensu mengolah hukum logam, jadi setelah menyerap emas berumur 9 surga ini, budidaya Anda pasti akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Bahkan jika Saudara Wensu tidak dapat membeli barang terbaik berikutnya dalam lelang ini karena meminjamkan dana kepada kami, Anda tetap tidak akan menderita kerugian. Saat Suci Yuping berbicara, Zhong Wensu benar-benar tergoda. Kamu benar-benar memiliki emas berumur 9 surga. Hal semacam ini sangat jarang terjadi, tetapi juga sangat berguna bagi Zhong Wensu. Tentu saja, saya biasanya tidak mau berpisah dengan ini karena saya sedang menunggu untuk memahami elemen kedua dari hukum setelah saya menerobos ke alam transformasi ilahi. Pada awalnya saya mengira dana yang saya miliki akan cukup, namun saya tidak pernah membayangkan akan bertemu dengan orang gila seperti itu. Sekarang aku tidak punya pilihan lain selain memotong dagingku untuk mengatasi rintangan ini. Saya sudah bertekad untuk berjuang sampai akhir. Zhong Wensu berpikir sejenak sebelum berkata, baik. Namun, saya ingin bunga 3 kali lipat, dan saat meminjam Anda harus menandatangani jaminan asuransi dengan Starbin Bank. Selain itu, premi asuransi akan dibayar oleh Anda. Bibir Suci Yuping bergerak-gerak saat mendengar kata premi asuransi. Layanan jaminan asuransi yang disediakan Starbin Bank mencegah pinjaman dilupakan atau diabaikan begitu saja. Faktanya, ini adalah hal yang sangat umum di dunia seniman bela diri. Dengan jaminan Starbin Bank, jika ada masalah dengan pinjaman maka Starbin Bank akan bertanggung jawab untuk memulihkan pinjaman tersebut. Dan, jika Starbin Bank tidak dapat menemukan pihak lain, mereka akan membayar ganti ruginya. Layanan ini memerlukan premi asuransi yang sangat tinggi, dan semakin tinggi jumlahnya, semakin tinggi pula premi asuransinya. Setelah Zhong Wensu mengajukan syarat ini, ketiga keajaiban rumah bela diri suci tampak sakit. Tapi setelah dipaksa ke tembok oleh Lin Ming, hanya ini yang bisa mereka lakukan. Kesepakatan. Secret Yuping mengatupkan giginya, merasakan darah menetes dari hatinya. Tetapi dengan bantuan Zhong Wensu, dia yakin dia bisa menang. 6 triliun menjadi 2 kali lipat, adakah yang bersedia menawarkan harga penawaran lebih tinggi? Jika tidak, maka pil dunia tanpa batas ini akan menjadi milik tuan muda itu. Ucap Putri Honeilas dengan jelas dari tahap pelelangan. Percakapan Suci Yuping dengan Zhong Wensu hanya berlangsung beberapa saat. Saat Putri Honeilas hendak menghitung mundur untuk ketiga kalinya, Secret Yuping tiba-tiba mengangkat slip giok di tangannya dan berkata, 6,3 triliun. Tawaran Secret Yuping segera menarik perhatian semua orang. Surga, 6,3 triliun. Pada tahap terakhir, yang tersisa bukanlah Wensu yang angkuh dan angkuh atau wanita bertopi bambu merah misterius, melainkan 3 keajaiban rumah bela diri suci. Alis Lin Ming melonjak. Pembuluh darah di sekitar pelipisnya agak menonjol, 6,3 triliun terlalu dekat dengan batasnya yaitu 7 triliun. Nona Mo, untuk menyempurnakan pil keabadian esoterik, berapa jumlah minimum absolut peninggalan tulang naga yang diperlukan? Lin Ming mulai takut dananya sendiri tidak mencukupi. 27, tidak boleh kurang dari itu. 27, kalau begitu aku juga bisa menggadaikan 3 lagi. Jika saya tidak menggadaikannya tetapi menjualnya, saya mungkin bisa mendapatkan beberapa ratus miliar lebih, Lin Ming dengan cepat menghitung dalam pikirannya. Jika dia menggadaikan suatu barang dia hanya akan menerima sekitar 50-60% dari nilainya.
Jika dia menjualnya, dia bisa mendapatkan harga yang jauh lebih tinggi. Hanya saja Lin Ming agak enggan menjual peninggalan tulang naga. 6,5 triliun. Lin Ming menaikkan tawarannya sekali lagi. Suaranya suram dan bermartabat. Saat ini, harga penawaran telah jauh melampaui harga biasanya untuk pil dunia tanpa batas. Kamu bocah, kamu cukup kejam. Saat Suci Yuping memandang Lin Ming, matanya sangat suram, 6,5 triliun. Pada titik ini, tingkat kenaikan harga penawaran telah menurun drastis. Tidak ada seorang pun yang akan menaikkan harga beberapa ratus miliar sekarang, hanya 100 miliar atau kurang dalam satu waktu. Menambahkan bahkan 50 miliar pada saat ini merupakan beban mental yang besar bagi Lin Ming dan Secret Yuping. Ini karena uang itu bukan milik mereka, melainkan uang yang mereka pinjam dari orang lain. Apalagi ada minat juga, 6,6 triliun. Lin Ming mengangkat tangannya sekali lagi. Sekarang, bukan hanya Secret Yuping yang menatapnya dengan kebencian di matanya, tapi Lin Ming sendiri juga menatap Secret Yuping dengan ekspresi dingin. Jika bukan karena Secret Yuping maka dia bisa memenangkan pil dunia tanpa batas dengan harga 6 triliun. Kalau utangnya berkurang 1 triliun, maka dia bisa jauh lebih santai. 6,65 triliun. Kata Suci Yuping dengan keras kepala, menolak untuk menyerah. Saat perang penawaran mencapai tahap ini, yang tersisa hanyalah dua sisi dalam tiga keajaiban Lin Ming dan Secret Martial Mansion. Harganya naik perlahan, sedikit demi sedikit. Ini adalah perang besar di mana tidak ada setetes darah pun yang tertumpah. Terkadang, pasar lebih brutal dibandingkan medan perang. Mata Lin Ming tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang tajam. Dia mengangkat slip giok di tangannya sekali lagi, menarik napas dalam-dalam dan berteriak keras, 7 triliun. 7 triliun. Dia telah meningkatkan tawaran sebesar 350 miliar dalam satu tarikan napas. Tawaran mendadak ini membuat beberapa ratus ribu orang di tempat lelang benar-benar tercengang. Selain Lin Ming, bahkan River Feather pun melongo ke arahnya dengan tak percaya. Dia tidak bisa mengerti apa yang digadaikan Lin Ming. Semua murid Tanah Suci biasa juga menatap Lin Ming, tidak yakin ekspresi apa yang harus dibuat. Pada saat terakhir ini, alasan Lin Ming menaikkan tawaran sebanyak itu sekaligus adalah karena dia ingin benar-benar mengalahkan kepercayaan Suci Yuping dalam satu serangan. Jika Suci Yuping menaikkan harga sekali lagi maka Lin Ming harus menjual 3 peninggalan tulang naga serta 6 peninggalan naga yang dia gadaikan sebelumnya. Saat itu dia akan memiliki 400-500 miliar lagi. Bukan hanya itu, tapi Lin Ming juga memiliki beberapa buah guntur dao. Meskipun nilainya jauh lebih rendah daripada peninggalan tulang naga, bahkan berat sedotan pun terlihat pada saat ini. Selama Secret Yuping menaikkan harga sekali lagi, Lin Ming akan meneriakkan tawaran sebesar 7,5 triliun dan mati-matian mempertaruhkan segalanya. Jika dia tidak bisa mengalahkan Secret Yuping, Lin Ming hanya bisa menyerah. 7 triliun. 7 triliun. Apakah ada tawaran yang lebih tinggi? Putri Honeilas berkata dengan sungguh-sungguh. Dahi Suci Yuping basah kuyup karena keringat. Dia terus-menerus mengevaluasi kembali kekayaannya dalam pikirannya. Ini adalah 7 triliun. Jika dia benar-benar menjumlahkan seluruh kekayaan Zhong Wensu, maka dana gabungan mereka akan benar-benar melampaui milik Lin Ming. Secret Yuping tidak meragukan hal ini sama sekali. Tapi, semua uang ini dipinjam. Khususnya, untuk 2 triliun yang dia pinjam dari Zhong Wensu, dia tidak hanya harus membayarnya kembali dengan tingkat bunga yang sangat tinggi dan emas berumur 9 hari, tetapi hanya premi asuransi yang berarti dia harus membayar Starbin Bank 200 lagi. Miliar, menjadi seniman bela diri adalah karir yang berisiko sangat tinggi. Mungkin beberapa tahun kemudian peminjamnya mungkin akan mati. Jadi, sebagai jaminan, dengan risiko tinggi seperti itu, tarifnya pun cukup tinggi. Selain itu, untuk terus melakukan penawaran hingga saat ini, dia melakukannya dengan dukungan dari Suci Tianhao dan Suci Yanran. Dia masih harus membayarnya kembali. Dari mana Secret Yuping mendapatkan kekayaan sebanyak itu? Juga, Lin Ming bahkan mungkin mengajukan tawaran yang lebih tinggi. Bahkan jika dia bisa menang dengan tawaran sebesar 7,05 triliun, dia akan menghadapi terlalu banyak masalah di masa depan. Tidak mungkin dia bisa memenuhi kebutuhannya. Dan dengan harga yang sudah setinggi ini, sekarang menjadi pertanyaan apakah pil dunia tanpa batas itu layak atau tidak. Pada akhirnya, barang mewah semacam ini harus digunakan oleh seseorang seperti murid puncak dari pengaruh tingkat Empirean. Sebagai murid dari Tanah Suci Raja Dunia biasa, dia tidak mampu meminum pil dunia tanpa batas. Ini seperti orang biasa yang miskin yang meminjam sejumlah perak untuk makan roti babi kukus. Ini sudah merupakan sebuah kemewahan. Tapi, jika rakyat jelata malah meminjam perak untuk makan sup sirip hiu dan sarang burung, selagi mereka masih bisa memakannya, itu akan menjadi perilaku yang sangat bodoh. Secret Yuping gelisah, ingin mengangkat slip giok di tangannya lagi. Namun pada akhirnya, dia tetap menahannya. Suara Putri Honeilas bergema di telinganya, terdengar sangat jauh. 7 triliun, sekali saja. Apakah ada orang yang ingin mengajukan penawaran lebih tinggi? 7 triliun menjadi 2 kali lipat. Jika tidak ada yang menawar maka pil dunia tanpa batas ini akan menjadi milik tuan muda di sana, 7 triliun menjadi 3 kali lipat, kesepakatan. Selamat Pak, dengan tawaran 7 triliun Anda telah memenangkan pil dunia tanpa batas. Putri Honeilas memandang Lin Ming, cahaya cemerlang keluar dari matanya. Pemuda ini benar-benar penuh dengan misteri.
Dia bertanya-tanya, bagaimana dia bisa menyelesaikan semua masalah yang akan terjadi setelah badai mendekat setelah lelang ini. Di tempat yang sangat besar dan dihadiri ratusan ribu orang, tidak ada seorang pun yang bertepuk tangan, seolah-olah keheningan telah menyelimuti semua orang. Lin Ming duduk tegak di kursinya, tubuhnya kaku dan kaku. Telapak tangannya sedikit basah karena keringat. Setidaknya, dia tidak perlu membuang tawaran putus asa terakhirnya. Ini sangat mengurangi beban Lin Ming. Menawar 7 triliun masih merupakan hasil yang bisa diterimanya. Bebe saudara Lin, apakah kamu benar-benar punya uang sebanyak itu? River Feather menelan ludah saat dia melihat Lin Ming. Dia merasa seperti baru saja bangun dari mimpi. Bab 1165, Budidaya Gila. Lelang pil dunia tanpa batas telah berakhir, tapi semua orang tidak perlu merasa menyesal. Ini karena total ada 10 item di final lelang kami, dan masing-masing item adalah harta langka dan berharga. Selalu ada kesempatan lain. Sekarang, kita akan memulai pelelangan untuk item kedua. Di panggung pelelangan, Putri Honeylas berbicara dengan penuh semangat. Namun, tidak banyak orang yang setuju dengan perkataannya. Selama 9 item terakhir dari lelang terakhir, banyak orang telah melalui jaringan informasi mereka dan mengetahui apa itu item tersebut. Selain item terakhir yang mungkin memiliki tawaran akhir sebesar 1 triliun, item lainnya kemungkinan besar tidak akan melebihi 300 miliar. 100 miliar batu matahari ungu sudah merupakan jumlah yang sangat berlebihan. Dan saat ini, Lin Ming tidak berencana untuk tinggal dan menonton sisa pelelangan. Ia berdiri dan langsung berjalan ke belakang panggung. Menurut aturan, seseorang dapat membayar segera setelah lelangnya berakhir. Lin Ming bermaksud meminum pil dunia tanpa batas sesegera mungkin dan meninggalkan tempat pelelangan. Barang-barang lain yang tersisa tidak ada hubungannya dengan dia. Kepergian Lin Ming menarik perhatian banyak orang. Ada beberapa tatapan sedingin es padanya, setajam dan seterang pedang yang bersinar. Lin Ming bisa merasakan mata ini menembus punggungnya seperti panah tajam. Dia tidak perlu menoleh untuk mengetahui siapa yang sedang melihatnya, 3 keajaiban rumah bela diri suci, Zhong Wensu, dan bahkan wanita bertopi bambu merah itu. Mereka semua memandangnya dengan penuh antipati. Pasar itu seperti medan perang. Jika Anda menikam seseorang di medan perang dengan pedang, bagaimana mungkin Anda tidak menimbulkan rasa iri dan kebencian orang lain? Lin Ming, saya ingin melihat hasil apa yang akan Anda dapatkan dalam pertemuan bela diri pertama setelah memakan pil dunia tanpa batas. Saya harap Anda tidak tersingkir lebih awal. Seniman bela diri yang memenuhi syarat dari kota kekaisaran imemorial semuanya harus ditempatkan di area yang sama, hehe. Saat itu aku akan bermain denganmu sampai kamu lumpuh dan mengemis di tanah. Tunggu saja sampai kamu dikeluarkan dari pertemuan bela diri pertama. Mereka yang mengejarmu akan menghapuskan langit. Suara suci Yoping dan Zhong Wensu bergema di telinga Lin Ming. Lin Ming bahkan tidak peduli dengan mereka, malah langsung menuju pintu keluar. Saat Lin Ming pergi, bahkan ada beberapa orang yang sengaja atau tidak sengaja mengikutinya. Lin Ming, ada beberapa orang yang mengikutimu. River Feather berkata dari samping Lin Ming, jantungnya berdebar kencang. Dia bisa merasakan bahwa orang-orang yang mengikuti dari belakang ini jelas tidak memiliki niat baik. Lin Ming mempertahankan ketenangannya. Dia mencibir sambil berkata, orang-orang ini hanyalah badut. Mereka menungguku untuk meninggalkan kota kekaisaran abadi, tetapi bahkan jika aku meninggalkan kota kekaisaran abadi, orang-orang ini hampir tidak memenuhi syarat sebagai umpan meriam. Dan mereka pikir mereka bisa membagi supnya. Konyol sekali. Lin Ming mengabaikan mereka. Dia sudah menyewa ruang pelatihan di Immemorial Imperial City. Ruang pelatihan ini terletak di rumah lelang kota kekaisaran dan merupakan salah satu dari banyak layanan mereka. Lin Ming hanya memiliki gambaran umum tentang latar belakang rumah lelang kota kekaisaran. Sebagian darinya dimiliki oleh tanah suci bela diri sejati. Adapun sisanya, Lin Ming tidak terlalu yakin. Itu mungkin adalah seorang ahli atau murid hebat yang penyendiri dari beberapa Empyrean. Singkatnya, ini adalah organisasi yang tak seorang pun di dunia bela diri sejati berani menentangnya. Dia akan memiliki keamanan mutlak di dalam. Tamu nomor 235.187, tolong tunjukkan slip giok identitas Anda, serta 7 triliun batu matahari ungu atau 700 juta kristal matahari ungu. Jika saat ini Anda kekurangan dana, Anda dapat menggadaikan sejumlah harta. Lin Ming melambaikan tangannya dan lebih dari 60.000 kartu kristal matahari ungu meninggalkan cincin spasialnya. Ini adalah kartu kristal mata uang tertinggi yang dimiliki Starbin Bank. Setiap kartu kristal bernilai 100 juta dan dapat ditukar dengan kristal atau pil matahari ungu. Setelah itu, Lin Ming melambaikan tangannya lagi dan tumpukan demi tumpukan gunung kristal ungu muncul. Semua gunung kristal ungu ini terbentuk dari batu matahari ungu dan kristal matahari ungu. Untungnya, dimensi kecil dari ruang lelang ini cukup besar dan dapat dengan mudah menampung beberapa gunung kristal raksasa tersebut. Namun, kenyataannya meskipun gunung kristal ini tampak menakutkan, nilainya hanya sekitar 150 miliar batu matahari ungu. Ini adalah kekayaan yang ditinggalkan oleh Gunung Splinter Soul dan klan tulang gaib. Saat River Feather melihat kekayaan sebesar ini, dia tercengang. Dari mana Lin Ming mendapatkan begitu banyak uang? Sebenarnya, sampai sekarang, dia masih belum bisa menentukan apakah Lin Ming berasal dari latar belakang rahasia yang besar atau apakah dia hanya menemukan suatu peluang keberuntungan yang konyol.
Hitung itu, kata Lin Ming. Untuk menghitung 7 triliun batu matahari ungu, bahkan seorang seniman bela diri dengan persepsi jiwa yang sangat cepat akan kesulitan melakukan inventarisasi penuh dalam waktu singkat. Dan, bahkan lebih sulit lagi untuk menghitung nilai material batu matahari ungu tersebut. Rumah lelang mengirimkan 10 manajer perbendaharaan yang menggunakan 1 jam penuh untuk menghitung sebelum mereka selesai. Ini adalah pil dunia tanpa batasmu. Seorang pria parubaya dengan senyum cerah terpampang di wajahnya memberikan kotak giok kepada Lin Ming. Setelah membukanya, pil dunia tanpa batas terbang dan menari di udara. Cahaya pelangi memenuhi udara, melesat ke kejauhan. Ini dia, Mo Eversnow berkata pada Lin Ming. Meskipun dia percaya pada reputasi rumah lelang tersebut, dia tetap menyelidikinya secara menyeluruh. Lin Ming melambaikan tangannya dan pil dunia tanpa batas ditempatkan ke dalam cincin valet ekstrim. Saya sebelumnya memesan ruang pelatihan Skyclass dengan perubahan aliran waktu pukul 1.10 di rumah lelang. Bisakah Anda membawa saya ke sana? Lin Ming bertanya dengan sopan. Ruang pelatihan Skyclass adalah salah satu ruang budidaya termahal di rumah lelang. Waktu di sana diperlambat hingga pukul 1.10. Jika dia berlatih di sana selama 3 bulan, itu akan menjadi 2,5 tahun. Tentu saja, pria parubaya itu tersenyum tipis sambil mengulurkan tangannya. Tuan, jika Anda mau. Pria parubaya membawa Lin Ming ke koridor panjang. Di kedua sisi koridor ini terdapat sejumlah pintu batu. Setiap pintu diukir dengan segala macam tanda misterius dan aneh. Ini adalah formasi susunan waktu yang mengubah aliran waktu di setiap ruang pelatihan. Ini kamarnya. Silakan masuk. Pria parubaya itu mengangguk ke arah ruang pelatihan dengan pintu merah dan ungu dan mengulurkan tangannya untuk mengundang. Lin Ming berbalik ke arah River Feather. Terima kasih Brother River telah menemani saya di sini. Saya ingin menyarankan agar Brother River juga menemukan ruang di sini untuk berlatih. Jika mereka tidak dapat menemukan saya, mungkin ada kemungkinan mereka melakukan sesuatu terhadap Anda. Meskipun Anda memiliki perlindungan dari keluarga Anda, banyak dari orang-orang ini mungkin tidak akan mempertimbangkan hal itu. Dibandingkan dengan pengaruh tingkat Raja Dunia ini, keluarga sungai tingkat Tanah Suci biasa terlalu kecil dan lemah. Oke, ini adalah rencana River Feather sejak awal. Lalu, Lin Ming memasuki ruang pelatihan sendirian. Alasan dia memilih ruang pelatihan ini adalah karena ini adalah tempat latihan guntur dan api. Setelah memasuki ruang pelatihan, pemandangan tiba-tiba berubah. Lin Ming tiba di ruang berbeda dengan lava mengalir di sekelilingnya. Sedangkan dirinya sendiri, dia berdiri di puncak gunung raksasa. Rantai merah tua melilit puncak gunung, masing-masing mata rantai setebal paha pria dewasa. Salah satu ujung rantai merah tua melingkari puncak gunung dan ujung lainnya membentang ratusan ribu kaki ke langit, tenggelam ke dalam awan untuk jarak yang tidak dapat diketahui. Di bawah puncak gunung, gunung berapi meletus di seluruh daratan, mengeluarkan lava panas segar. Dan jauh di atas kepala Lin Ming, awan gelap melonjak dengan guntur ungu bergolak di dalamnya. Di depan Lin Ming, hanya 10 mil jauhnya, sebuah tungku perunggu besar melayang di udara. Tungku ini seukuran sebuah istana, dan ketika sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya menghantamnya, percikan cahaya ilahi dan gemuruh yang mengguncang bumi memenuhi langit. Api di bawahnya juga tersedot oleh tungku ini, terus mengalir ke dalamnya. Setelah terbakar selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tungku ini telah terbakar menjadi merah. Ini adalah tungku harta karun artefak roh. Itu juga tidak memiliki master. Setiap ruang pelatihan dengan peringkat ini umumnya dilengkapi dengan tungku seperti ini. Alasan Lin Ming memilih ruang pelatihan Skyclass tidak sedikit karena dia telah memperhatikan tungku alkimia ini. Dengan kekuatan Mo Eversnow dan kekuatan hukumnya, dia pasti bisa mengaktifkan kekuatan tungku alkimia artefak roh. Tentu saja, hal ini pasti akan menghabiskan sebagian kekuatan jiwa Mo Eversnow. Untungnya, Lin Ming telah memenangkan penawaran untuk kristal roh 9 bukaan sebelum ini. Kristal roh 9 bukaan adalah sejenis obat jiwa yang dapat menyehatkan roh. Jika kristal roh 9 bukaan dapat menyuburkan roh artefak, maka kristal itu juga dapat merevitalisasi jiwa seseorang hingga tingkat tertentu. Jika kekuatan jiwa seseorang melemah, mereka dapat pulih dengan memakan sepotong kecil kristal roh 9 bukaan. Ini adalah ruang pelatihan guntur dan api. Energi ganda guntur dan api di sini memang sangat kaya. Ini benar-benar layak disebut ruang pelatihan Skyclass. Sebenarnya, pintu batu yang dilewati Lin Ming sebelumnya adalah susunan transmisi. Rangkaian transmisi telah mengarah ke dunia yang berbeda ini. Dunia yang berbeda ini bukanlah alam mistik yang berbeda dan juga bukan alam dimensi buatan manusia. Sebaliknya, itu adalah salah satu dari dunia kecil yang tak terhitung jumlahnya yang terletak di celah antara 3.000 dunia besar di alam ilahi. Dunia kecil ini telah dieksplorasi dan disempurnakan oleh rumah lelang ibu kota kekaisaran, menjadi ruang dunia yang benar-benar terpisah. Benar-benar aman untuk berlatih di sini. Tempat seperti itu paling cocok untuk Lin Ming. Besar, sekarang kita bisa mulai, budidaya gila. Menghadapi kekuatan alam yang luas dan tak terbatas di tempat pelatihan ini, Lin Ming merasakan darahnya mulai mendidih karena kegembiraan, semangat kepahlawanan dan keberaniannya melonjak ke langit. Untuk pertemuan bela diri pertama yang diadakan 3 bulan dari sekarang, dia memiliki keyakinan mutlak pada dirinya sendiri. Astaga, semua bahan alkimia diambil dari Extreme Valet Ring oleh Mo Eversnow. Bahan-bahan ini melayang di udara dan termasuk embrio batu matahari ungu serta 30 peninggalan tulang naga. Lin Ming, pertama-tama saya akan menyempurnakan pil keabadian esoterik.
Mungkin akan memakan waktu sekitar 2 bulan bagi saya untuk menyelesaikannya. Sementara itu, Anda dapat berlatih di sini sesuai keinginan dan mengumpulkan kekuatan Anda. Anda harus mengolah benih dunia Anda untuk bersiap menerobos laut ilahi. Mo Eversnow melayang di langit. Gaun putihnya menari-nari di sekitar kakinya yang pucat dan telanjang, dan rambut panjangnya tertiup angin. Dikombinasikan dengan pemandangan apokaliptik di sekelilingnya, dia tampak seperti peri abadi yang hilang, siap kembali ke angin kapan saja. Baiklah, Lin Ming tidak membuang waktu berbicara dan menyerahkan segalanya di tangan Mo Eversnow. Dia melesat keluar, berubah menjadi seberkas cahaya yang bergerak melalui energi guntur dan api yang kaya di dunia ini. Di dalam tanah luas yang berisi energi langit dan bumi, bibit dewa sesat dengan rakus menyerap semua energi yang tersedia di sekitarnya. Lin Ming menggenggam tombak darah Phoenix dan memutar dengan liar. Dengan dirinya sendiri dan tombaknya, dia seperti bertarung melawan dunia itu sendiri. Setelah Lin Ming mencapai 9 musim gugur, ada terlalu banyak hukum dalam dirinya yang perlu dia renungkan dan juga terlalu banyak energi yang perlu dia kuasai secara menyeluruh. Selama dia punya tempat untuk melatih dan meningkatkan dirinya, maka seiring berjalannya waktu, kekuatannya akan meningkat pesat. Tarian api teratai biru. Lin Ming menusukkan tombaknya keluar dan pemandangan luar biasa mengikutinya. Jauh di dalam sungai api di bawahnya, gelombang lava berjatuhan ke area tersebut dan mulai berputar hingga menjadi pusaran air raksasa. Dan di tengah pusaran air ini, sekuntum bunga teratai biru lahir, perlahan mekar di dalam api yang mengerikan. Saya harus menggabungkan konsep api keempat ke dalam 3 konsep api pertama. Meskipun perubahan aliran waktu di sini akan menimbulkan beberapa hambatan dalam memahami konsep, saya masih bisa mengatasinya. Lin Ming terus-menerus menusukkan tombaknya. Bunga teratai biru segera tumbuh setinggi ratusan kaki, seolah-olah bunga teratai ini menopang langit. Dan di langit, Mo Eversnow yang berpakaian putih melayang tertiup angin. Semua bahan untuk menyempurnakan pil keabadian esoterik telah ditempatkan ke dalam tungku artefak roh olehnya. Dia memulai proses pemurnian yang panjang. Tungku perunggu raksasa ini dapat mengumpulkan kekuatan api tak terbatas yang tersegel di dunia. Nyala apinya sangat panas, berkobar tanpa akhir. Selain peninggalan embrio batu matahari ungu dan tulang naga, segala sesuatu yang masuk langsung berubah menjadi cair sebelum diserap oleh embrio batu matahari ungu. Bab 1166, membuka gerbang kehidupan. Waktu terus berjalan. Jika 3 hari berlalu di luar, 1 bulan akan berlalu bagi Lin Ming. Tanpa terasa, setengah bulan telah berlalu. Di tungku alkimia artefak roh, embrio batu matahari ungu telah meleleh sepenuhnya. Peninggalan tulang naga menyatu ke dalamnya, membentuk cairan emas yang memancarkan cahaya ke segala arah. Pada awalnya, bola cairan ini berdiameter lebih dari 1 kaki. Kemudian, saat perlahan-lahan terpanggang oleh api, bola cairan menjadi semakin kecil dan pekat. Gemuruh. Tungku bergetar. Di sekeliling badan tungku, pola-pola aneh dan kuno menyala seolah-olah menjadi hidup. Pola-pola ini menyerupai binatang besar liar dengan taring panjang, cakar tajam, dan bahkan samar-samar terdengar suara auman mengerikan yang datang dari tungku. Tungku ini seperti makhluk hidup, Lin Ming menoleh kaget saat mendengar raungan dari tungku menjadi semakin jelas. Lalu, dia langsung santai. Sebagai artefak roh, tungku ini secara alami memiliki roh artefak di dalamnya. Meskipun ini bukan roh artefak sumber yang sebenarnya melainkan roh artefak palsu, seringkali roh artefak palsu tidak lebih buruk dari roh artefak yang asli. Kelemahan terbesar dari roh artefak palsu adalah ia tidak dapat tumbuh dengan sendirinya. Satu-satunya cara adalah jika seseorang menyatu dengan material surgawi yang langka seperti kristal roh 9 bukaan untuk memperkuatnya secara paksa. Dan dalam hal kualitas sebenarnya, banyak roh artefak palsu yang memiliki peringkat sangat tinggi. Ini karena ketika roh artefak ini disegel ke dalam artefak roh, mereka sudah sangat kuat. Ini adalah hal yang wajar. Jika seorang tetua tertinggi menyempurnakan artefak roh kehidupan mereka, mengapa mereka tidak memilih makhluk mistik yang kuat sebagai sumbernya? Jika tetua tertinggi tingkat Empyrean menangkap jiwa dewa binatang dan mengubahnya menjadi roh artefak, maka bahkan mungkin untuk memurnikan harta roh transenden. Roh artefak tungku artefak roh ini diciptakan oleh tetua tertinggi yang telah membunuh binatang kristal kuno bermata biru dan menggunakan jiwanya. Pola ganas di sepanjang tungku juga dibentuk oleh binatang kristal bermata biru. Hal ini menyebabkan tungku memiliki aura yang sangat kejam dan buas setelah selesai dibangun. Nyala api yang dihasilkannya sangat panas, membakar abis langit. Pengotor terus-menerus dicairkan saat esensi campuran menjadi semakin pekat. Hari demi hari, bola cairan emas yang awalnya selebar 1 kaki perlahan menyusut menjadi 3 inci. Selama waktu ini, kristal roh 9 bukaan melayang di atas kepala Mo Eversnow. Garis samar energi menyegarkan dan kabut jatuh dari kristal roh 9 bukaan, perlahan menyatu ke dalam bentuk jiwa Mo Eversnow. Cahaya redup merevitalisasi tubuhnya sepanjang waktu. Tanpa kristal roh 9 bukaan, meskipun Mo Eversnow mampu menyelesaikan penyempurnaan pilnya, hal itu akan sangat menguras kekuatan jiwa dewanya. Lagi pula, dia tidak bisa menggunakan esensi sejati dan harus memindahkan material dengan kekuatan jiwanya. Alkimia sudah merupakan pekerjaan yang melelahkan, tetapi dia harus membayar biaya beberapa kali lipat dari biaya seorang seniman bela diri biasa. Dalam beberapa hari terakhir ini, volume kristal roh 9 bukaan menyusut 1/10. Mo Eversnow mengangkat tangannya dan melemparkan beberapa tanaman obat berusia 100.000 tahun ke dalam tungku.
Ini adalah tanaman obat yang ditemukan Lin Ming di Extreme Violet Ring ketika dia menjelajahi kuil keajaiban. Sekarang, Mo Eversnow menggunakan esensi ramuan ini untuk memberi nutrisi pada pil keabadian esoterik. Pil kelas atas memiliki kebijaksanaan tersendiri. Ia bisa memakan makanan dengan menyerap sari ramuan obat. Apa yang dilakukan Mo Eversnow sekarang adalah menggunakan esensi ramuan obat ini untuk memberi makan pil keabadian esoterik. Di bawah panas terik, tumbuhan berumur 100.000 tahun ini dengan cepat mengering. Ketika mereka layu, esensi cair menyembur keluar dari mereka, terus-menerus bergabung ke dalam cairan emas embrio batu matahari ungu. Segera, sari warna-warni dari tanaman obat ini telah terserap seluruhnya. Setelah bola cairan emas menyerap esensi ini, ia menjadi lebih mempesona dan lebih pekat, menyusut hingga seukuran telur kecil. Bola cair secara bertahap beralih ke keadaan setengah padat. Pil ilahi hampir terbentuk. Waktu berlalu hari demi hari. Lin Ming sudah berada di area pelatihan selama hampir 2 bulan. Suara mendesing. Seberkas cahaya ungu tiba-tiba melintasi langit. Pada saat itu, seluruh kekuatan guntur di langit sepertinya berkumpul di satu tempat. Gunung dan sungai terbelah dan retakan besar terjadi di bumi, menyebabkan lava dimuntahkan ke dunia. Gemuruh. Gunung berapi meletus. Lava dalam jumlah tak berujung membanjiri keluar seperti kuda yang berlari kencang, bahkan menyebabkan bumi berguncang. Dalam lingkungan apokaliptik, Lin Ming terbang tinggi di udara. Serangan tombak tadi telah melintasi jarak 100 mil, bahkan menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar. Di bawahnya, batu yang lebih keras dari baja fana terkoyak seperti kain, menyebabkan terbentuknya lembah sepanjang 100 mil. Cila, guntur berjatuhan, menari-nari seperti ular ungu mania. Busur listrik yang tebal melilit Lin Ming, bergerak ke atas dan ke bawah tubuhnya. Pada saat ini, Lin Ming tampak seperti dewa guntur. Lin Ming melihat tombak panjang di tangannya, merasakan tubuhnya dipenuhi kekuatan. Sumber kekuatan yang dia rasakan mengalir melalui tubuhnya sekarang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Di masa lalu, kekuatan Lin Ming datang dari pemahaman hukum yang terus-menerus, dan kemudian menggunakan esensi sejatinya untuk memacu kekuatan hukum, mengubah energi asal langit dan bumi menjadi senjatanya sendiri untuk bertarung. Selama proses ini, Lin Ming selalu merasa bahwa kekuatannya sendiri terlalu kecil dan lemah. Adapun hukum dunia, jumlahnya sangat besar, menyebabkan semua orang yang berdiri di hadapannya berlutut dengan kagum. Tapi kali ini sangat berbeda. Lin Ming merasa bahwa kekuatan hukum yang dia gunakan barusan bukan berasal dari dia yang merenungkannya, tetapi dari tubuhnya sendiri. Pada saat itu, Lin Ming bisa merasakan tubuhnya menjadi satu dengan dunia. Hukum dunia secara alami mengalir keluar dari daging, darah, dan organ tubuhnya. Sepertinya tubuhnya telah terkondensasi dari hukum. Dan ketika dia menggunakan hukum ini untuk mengendalikan energi asal langit dan bumi, dia tidak merasakan perasaan tersentak seperti sebelumnya. Kini segalanya tampak mengalir lancar dan sempurna. Perasaan seperti itu sungguh luar biasa. Tidak kusangka aku menyentuh ambang batas penggabungan 3 konsep guntur pertama dari hukum guntur dengan begitu cepat. Meskipun hukum guntur saya lebih rendah daripada hukum kebakaran saya, mereka masih perlahan-lahan keluar. Terlebih lagi, samar-samar aku bisa merasakan kekuatan baru muncul dalam diriku. Di benua tumpahan langit, Lin Ming pernah berlatih selama bertahun-tahun sebelum melawan Yang Yun. Dia telah mempelajari Sleep Giok konsep guntur yang ditinggalkan oleh Jiang Ziji dari klan Valet Kirin Listrik dan telah memahami 3 konsep pertama hukum guntur dari mereka, kekuatan kematian, kekuatan kehidupan, dan konsep kecepatan ekstrim. Namun, pemahaman Lin Ming terhadap ketiga konsep ini tidak terlalu mendalam, dan dia sangat jauh dari harapan untuk menggabungkan ketiga konsep tersebut. Tapi sekarang, dia sudah menelusuri ambang batas penggabungan mereka. Pelatihan 2 bulan terakhir ini setara dengan hampir 1 tahun dalam Fire Spirit Star. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa area pelatihan rumah lelang kota kekaisaran memiliki kualitas yang lebih tinggi daripada bintang roh api. Sebaliknya, ketika Lin Ming membobol Nineval, sejumlah besar hukum dunia telah diintegrasikan ke dalam tubuhnya. Sekarang, yang harus dia lakukan hanyalah merasakannya agar bisa menguasainya dengan cepat. Lin Ming, kamu melakukannya dengan baik. 9 kali Anda melintasi 33 langit berlapis, dan penghancuran kehidupan 9 kali 9 yang Anda alami telah memberi Anda manfaat yang tak terbayangkan. Ini adalah kontribusi gabungan dari kubus ajaib, 2 kekuatan ilahi yang transenden, semangat pertempuran nenek moyang emas, dan juga replika manik-manik iblis pil dewa yang transenden. Hanya dengan menggabungkan semua faktor ini Anda dapat mencapai apa yang Anda miliki sekarang. Saya berani menebak bahwa bahkan keturunan Empyrean tidak akan memiliki penghancuran kehidupan yang lebih sempurna daripada Anda. Nineval Anda unik dan unik, memungkinkan Anda mengalami kesengsaraan surgawi sebanyak 9 kali. Selain itu, karena Anda berhasil melewati kesengsaraan surgawi, sampai tingkat tertentu Anda telah menjadi seseorang yang hidup sebagian di luar aturan Dao surgawi dan mengendalikan nasib Anda sendiri. Faktanya, Anda harus mampu mengendalikan hukum Dao surgawi sampai batas tertentu. Tentu saja, kultivasi Anda terlalu rendah. Bahkan jika kamu melakukannya, itu tidak ada gunanya disebutkan sama sekali. Kata Mo Eversnow, tiba-tiba muncul di depan Lin Ming. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun yang berlebihan. Tubuh Lin Ming saat ini, dalam hal hukum, bahkan bisa dibandingkan dengan Dewa Binatang. Dewa Binatang adalah kekasih hukum alam.
Tulang mereka diukir dengan hukum dan daging serta darah mereka menyatu dengan tanda hukum. Organ-organ mereka mampu berkomunikasi dengan dunia, membentuk susunan 5 elemen. Tubuh mereka tidak bisa dibandingkan dengan tubuh manusia. Mereka seperti penggabungan dao surgawi, yang mampu mengakses dan menggunakan kekuatan dunia secara langsung. Jika kekuatan Dewa Binatang tidak bergantung pada bakat mereka sementara kemampuan mereka untuk belajar sangat buruk, maka mereka bahkan akan melampaui manusia Empyrean. Dan sekarang, Lin Ming memiliki persepsi yang setara dengan seorang jenius yang mengerikan dan dia juga memiliki tubuh yang dapat dibandingkan dengan Dewa Binatang dalam aspek hukum. Jika Lin Ming terus mengolah transformasi tubuh di masa depan dan mampu meningkatkan tubuhnya hingga sama kuatnya dengan tubuh Dewa Binatang, maka ia akan menjadi seperti Dewa Binatang humanoid yang juga terampil dalam belajar dan berkultivasi. Nona Mo, apakah Anda sudah selesai memurnikan pilnya? Lin Ming kaget melihat Mo Eversnow. Dalam beberapa bulan terakhir ini, Mo Eversnow telah menutup akal sehatnya dan mengisolasi dirinya dari dunia. Sekarang dia tiba-tiba muncul lagi, mungkin pilnya seharusnya sudah habis atau hampir habis. Ya, Mo Eversnow menunjuk satu jari. Lin Ming berbalik dan melihat tungku alkimia masih mengambang di antara langit dan bumi seperti sebelumnya. Api yang jumlahnya tak terhitung jumlahnya masih berkumpul ke arah itu. Bagian bawahnya terpanggang merah bahkan ketika sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya menghantamnya dari langit, dengan sembarangan membaptisnya dengan guntur dan api. Perasaan seperti ini mirip dengan kesengsaraan surgawi. Tentu saja, Lin Ming tahu bahwa pil keabadian esoterik sangat jauh dari mempercepat kesengsaraan surgawinya sendiri. Hanya ketika pil ilahi yang transenden muncul barulah fenomena seperti itu terjadi. Apalagi pil ilahi yang transenden, pil keabadian esoterik jauh lebih rendah daripada pil dunia tanpa batas. Api menyala, guntur menggelegar. Tungku mengumpulkan lebih banyak kekuatan. Akhirnya mencapai titik kritis dan meletus. Tutup tungku terbuka dan pil merah kemasan seukuran telur merpati terbang keluar, seolah ingin melarikan diri dari dunia. Lin Ming sudah siap. Tubuhnya bergerak dan kecepatan ekstrimnya meletus. Dia langsung muncul di depan pil keabadian esoterik dan menangkapnya. Dia telah berhasil mendapatkan pil ilahi ini. Di tangannya, pil ini mendidih panas dan sangat berat. Lin Ming merasa apa yang dia tangkap bukanlah pil, tapi berkurangnya esensi bintang api yang menyala-nyala. Lin Ming, kamu sudah memiliki slip giok dari Celestial Tyrant Manual dan kamu seharusnya meningkatkan pemahamanmu tentang hal itu dalam beberapa hari terakhir ini. Sekarang, ikuti metode perputaran energi di dalam tubuh Anda sesuai dengan Celestial Tyrant Manual. Biarkan mengalir melalui ambang kehidupan dan kematian dan serang gerbang kehidupan. Dengan fondasi Anda saat ini, seharusnya tidak ada masalah sama sekali. Selain itu, saya merasakan tulang yang terfragmentasi itu terlepas dari sebelumnya. Saya menemukan bahwa ada garis besar teknik transformasi tubuh kuno di dalamnya. Meskipun itu terlalu tidak lengkap, saya dapat memperoleh penemuan baru darinya. Penemuan apa? Lin Ming bertanya, terkejut. Jika suara dan ekspresi Mo Eversnow begitu serius maka panen kali ini tidak akan kecil sama sekali. Bab 1167, Tombak Ilahi Seperti Naga. Mo Eversnow menggunakan pikirannya untuk mengendalikan potongan tulang kecil itu, membuatnya melayang ke udara. Fragmen potongan tulang ini tampaknya tidak istimewa sama sekali. Jika ditempatkan di kios pinggir jalan dan tidak dilelang di pameran dagang maka akan sulit bagi Lin Ming untuk menemukan sesuatu yang aneh tentangnya. Mo Eversnow berkata, slip tulang ini memiliki metode budidaya yang tercatat di dalamnya. Ini mencakup 6 tahap awal transformasi tubuh, 8 gerbang tersembunyi dalam, dan 9 bintang Istana Dao. Detail tentang 9 bintang Istana Dao disebut Seni Bintang 9. Menurut slip tulang ini, setelah seseorang berlatih seni 9 bintang dan benar-benar membuka 9 bintang Istana Dao, seorang seniman bela diri dapat berkomunikasi dengan dunia di sekitar mereka, seperti yang dapat dilakukan oleh seorang seniman bela diri pengumpul esensi. Mereka dapat menggembleng suatu jenis energi menggunakan hukum dunia. Energi ini disebut esensi astral. Esensi astral, Lin Ming bertanya, kaget. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar energi semacam ini. Esensi astral dan esensi sejati adalah dua sisi energi, mirip dengan bagaimana energi nenek moyang terbagi menjadi energi yin dan yang. Saya memiliki firasat samar bahwa rahasia esensi astral terkait dengan cara membuka 9 bintang Istana Dao. Rahasia membuka 9 bintang Istana Dao, Lin Ming berpikir sejenak. Sayangnya potongan tulang ini terlalu tidak lengkap. Jika dia ingin memahami semua rahasia ini maka dia harus mengandalkan usahanya sendiri untuk melakukannya. 9 bintang Istana Dao adalah masalah yang sangat jauh. Saat ini, Lin Ming bahkan belum sepenuhnya membuka 8 gerbang tersembunyi dalam. Dan 2 gerbang terakhir dari 8 gerbang tersembunyi batin sungguh luar biasa, mereka setara dengan setengah batas besar dalam transformasi tubuh. 6 gerbang pertama dari 8 gerbang tersembunyi batin dapat meningkatkan berbagai atribut tubuh manusia. Namun dalam hal meningkatkan kekuatan tempur komprehensif seseorang, mereka kalah dengan gerbang kehidupan dan gerbang kematian. Gerbang kehidupan terletak di jantung dan mengendalikan kekuatan kehidupan. Setelah membuka gerbang kehidupan, api kehidupan seorang seniman bela diri akan menjadi sangat menyala dan hidup. Daging, darah, organ mereka, semuanya akan mampu beregenerasi dengan kecepatan yang luar biasa. Bahkan vitalitas darah dan api kehidupan seseorang, selama mereka tidak menderita luka melebihi 50%, masih dapat dipulihkan secara perlahan.
Ini terdengar seperti sebuah gerbang yang dapat meningkatkan kemampuan pertahanan dan pemulihan seorang seniman bela diri, tapi sebenarnya tidak demikian. Peran paling penting dari gerbang kehidupan terletak pada potensi serangannya. Mampu meregenerasi vitalitas darah dan api kehidupan adalah kemampuan yang benar-benar mengerikan. Bagi seorang seniman bela diri, sumber kehidupan mereka sangat rapuh. Ketika api kehidupan mereka melemah atau mereka kehilangan esensi darahnya, hal itu seringkali berarti bahwa kekuatan hidup mereka akan berkurang, tubuh mereka akan layu, dan mereka akan menjadi semakin lemah hingga mereka bahkan terjatuh dari alam. Memikirkan kemajuan lebih jauh di masa depan dalam keadaan seperti itu adalah suatu kemustahilan mutlak. Ada banyak luka yang bisa menyebabkan hal ini. Misalnya, tuan dari wanita topi bambu merah yang dilihat Lin Ming di lelang kota kekaisaran adalah salah satu kasusnya. Kemungkinan besar dia telah mencapai alam raja dunia, namun karena beberapa luka parah yang dideritanya, dia telah kehilangan batasannya. Tapi setelah Lin Ming membuka gerbang kehidupan, selama dia tidak kehilangan lebih dari setengah vitalitas darahnya atau api kehidupan maka dia perlahan bisa memulihkan dirinya sendiri. Hal ini memungkinkan dia untuk menggunakan satu gerakan tunggal dalam pertempuran di masa depan, sebuah gerakan luar biasa yang jarang digunakan orang lain. Itu tadi, untuk membakar esensi darah seseorang. Begitu seorang seniman bela diri membakar esensi darahnya, mereka dapat menggunakan kekuatan hidup mereka sebagai sumber kekuatan dan secara instan meningkatkan kekuatan tempur mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Di saat krisis, jika seorang seniman bela diri membakar 30-40% esensi darahnya, mereka dapat membalikkan keadaan pertempuran sepenuhnya. Lin Ming duduk di puncak gunung tanpa nama. Pil keabadian esoterik seukuran telur merpati digenggam di tangannya dan tombak darah Phoenix ditusuk ke batu merah tua di depannya. Di atas tombak darah Phoenix ada kristal roh berbentuk bayi, ini adalah kristal roh 9 aperture. Setelah Mo Eversnow menggunakan kristal roh 9 bukaan, ukurannya menyusut menjadi 1/8 dari ukuran aslinya. Sekarang sisanya akan digunakan untuk memberi makan semangat artefak Phoenix Blood Spear. Astaga, Lin Ming tiba-tiba mengeluarkan tombak darah Phoenix dan tanpa bergeming, dengan keras menusukkannya ke dadanya. Tombak darah Phoenix yang tajam menembus tubuhnya, memotong tulang rusuknya dan akhirnya merobek jantungnya. Darah terciprat ke udara. Tanpa ragu sedikit pun, Lin Ming mengeluarkan Phoenix Blood Spear. Dengan tangannya yang lain, dia menusukkan pil keabadian esoterik ke dalam luka yang menganga, langsung ke lubang yang telah dia potong di jantungnya. Dia memasukkan pil itu ke dalam hatinya dan membiarkannya menyatu dengannya. Menurut catatan yang terkandung dalam Celestial Tyrant Manual, pil keabadian esoterik harus disegel di dalam hati. Gerbang kehidupan terletak di jantung. Setelah pil keabadian esoterik disegel ke dalam jantung, potensi obat di dalamnya akan hilang menggunakan aliran darah. Energi di dalamnya akan diaktifkan, memungkinkan dia untuk melewati gerbang kehidupan dalam sekali jalan. Rasa sakit hati yang tertusuk tidak seberapa bagi Lin Ming dibandingkan dengan semua yang dia alami sejauh ini. Tapi saat kekuatan pil keabadian esoterik meletus, Lin Ming merasakan tubuhnya bergetar. Rasanya seperti palu berat menghantam jantungnya, hampir menyebabkan jantungnya berhenti berdetak. Sejumlah besar energi telah meledak di hati Lin Ming. Kekuatan tumbukan semacam ini bisa dibayangkan. Namun, hingga saat ini, Lin Ming telah mengalami dampak dari banyak pil brutal dan tirani. Selain itu, setelah menelan sum-sum naga, menyerap tulang naga tertinggi, dan membuka ke-6 dari 8 gerbang tersembunyi dalam, tubuhnya hampir mencapai kondisi berlian yang tidak dapat binasa. Jika seniman bela diri sistem pengumpulan esensi normal membiarkan kekuatan dalam pil keabadian esoterik meletus di hati mereka akan meledak berkeping-keping. Dan saat ini, di depan Lin Ming, Mo Eversnow menggunakan semangat bertarungnya untuk mengaktifkan kristal roh 9 bukaan. Dia mengeluarkan api dari tungku artefak roh untuk menyalakan kristal roh. Kristal roh 9 bukaan mulai melunak perlahan. Mo Eversnow menjentikkan jarinya dan 3 peninggalan tulang naga terbang ke dalam kristal roh 9 bukaan. Semuanya memanas bersama-sama. Peninggalan tulang naga ini adalah sisa yang tersisa setelah dia selesai menyempurnakan pil keabadian esoterik. Untuk menyempurnakan pil keabadian esoterik, 27 peninggalan tulang naga sudah cukup. Mo Eversnow tidak menyia-nyiakannya lagi. Dengan 3 sisa peninggalan tulang naga ini, dia mulai memurnikan esensinya di dalam api untuk menggabungkannya ke dalam tombak darah Phoenix. Roh artefak dalam Phoenix Blood Spear telah dibentuk secara pribadi oleh Lin Ming. Selain itu, roh artefak ini telah melalui baptisan kesengsaraan surgawi bersama dengan Lin Ming. Kualitasnya sangat tinggi. Setelah tumbuh di masa depan, itu pasti akan mampu menjadi harta roh kehidupan Lin Ming. 3 peninggalan tulang naga telah dicairkan secara perlahan selama 2 bulan di dalam api tungku. Sekarang mereka dengan cepat menyatu ke dalam tombak darah Phoenix tanpa perlawanan sedikit pun. Pedang seperti batu giok, pedang seperti harimau, tombak seperti naga. Begitu tombak mendapatkan pikiran dan kebijaksanaannya sendiri, tombak itu akan menjadi seperti naga Azure yang terbang keluar dari lautan, menjelajah ke langit tertinggi, tak terbendung. Ciri-ciri peninggalan tulang naga kebetulan sangat cocok dengan tombak. Menggabungkannya menjadi roh tombak adalah penggunaan terbaiknya. Selain itu, tombak darah Phoenix juga mengandung darah Phoenix. Ini menyatu dengan baik dengan tulang naga. Naga dan burung Phoenix terbang bersama, saling melengkapi kekuatan. Dengan demikian fusi ini berjalan lancar, melampaui ekspektasi apapun. Mengaum, teriakan naga yang menggema terdengar keras di cakrawala.
Tombak darah Phoenix bergetar hebat dan kemudian seluruh tombak itu melesat ke langit, menyelam ke dalam awan gelap. Untuk sementara waktu, busur petir ungu yang tak terhitung jumlahnya menghantam tombak darah Phoenix, menari-nari di sekitarnya seperti kumpulan ular ungu. Mengaum, teriakan naga yang bergema muncul sekali lagi, bergema di antara langit dan bumi. Di dalam dunia, bayangan samar hantu naga biru muncul. Orang bisa melihat kilatan sisik naga biru, tanduk naga, dan cakar naga, semuanya dipenuhi dengan hawa dingin yang nyata. Setelah menyatu dengan 3 peninggalan tulang naga dan 9 kristal roh bukaan, tombak darah Phoenix telah mengalami evolusi lain. Astaga, tombak darah Phoenix ditembak jatuh dari langit tertinggi, jatuh ke bumi seperti meteor yang mengamuk. Kecepatan ekstrim tersebut menyebabkan gesekan dengan udara dan ekor api yang berkobar mengikuti turunnya tombak. Dengan suara gemuruh, tombak darah Phoenix menerobos puncak gunung, menusuk jauh ke bawah tanah dan menyebabkan lava dan api menyembur keluar. Tombak yang luar biasa, bahkan Mo Eversnow yang sulit untuk terkesan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru memuji. Sebenarnya, secara keseluruhan, peringkat tombak darah Phoenix hanya bisa dianggap sebagai artefak roh tingkat menengah. Ini karena bahan yang digunakan untuk menempa tubuh tombak darah Phoenix tidak terlalu bagus dan roh tombaknya belum tumbuh sepenuhnya. Namun, karena tombak darah Phoenix telah mengalami tempur melalui kesengsaraan surgawi, sebagian besar kekuatan kesengsaraan surgawi telah dipertahankan di dalam batang tombak. Selain itu, roh tombak sumber tidak bisa dibandingkan dengan roh artefak-artefak roh lainnya. Saat Lin Ming tumbuh, Phoenix Blood Spear juga akan tumbuh. Sulit memperkirakan seberapa besar pertumbuhannya. Mo Eversnow tidak lagi memperhatikan tombak darah Phoenix. Dia berbalik untuk melihat Lin Ming. Pada saat ini, seluruh tubuh Lin Ming ditutupi cahaya kemasan kabur. Dia tampak seperti budak emas, sehingga sulit bagi seseorang untuk melihat lurus ke arahnya. Membuka gerbang kehidupan tidaklah mudah. Ada risiko besar yang terkait dengan penggunaan pil keabadian esoterik. Di masa lalu, Mo Eversnow sendiri pernah meminum pil ini, jadi dia sangat menyadari seperti apa efeknya. Atau tentu saja, fondasi tubuh Fana Lin Ming lebih baik dari miliknya di masa lalu. Dengan demikian, Mo Eversnow tidak pernah khawatir Lin Ming akan mengalami kecelakaan saat membuka gerbang kehidupan. Dan melihatnya sekarang, situasinya jauh lebih baik dari yang dia harapkan. Visi Mo Eversnow menembus Lin Ming. Dia bisa melihat bagian dalam tubuhnya, dagingnya dan darahnya. Dia bisa melihat api kehidupan berkobar di dalam dirinya bagaikan kobaran api yang berkobar, gunung berapi yang begitu besar dan tinggi hingga seolah-olah akan menghanguskan langit. Saat Mo Eversnow melihat ini, senyuman langka terlihat di wajahnya. Bakat Lin Ming jauh lebih baik dari perkiraannya. Mungkin, dia benar-benar bisa membuka 9 bintang Istana Dao, mencapai puncak baik dalam pengumpulan esensi maupun sistem transformasi tubuh. Aku tidak tahu keadaan apa yang bisa dia capai di masa depan, Mo Eversnow berbisik pada dirinya sendiri. Matanya menjadi semakin cerah. Tujuannya adalah menjadikan Lin Ming menjadi seorang Empyrean di masa depan. Ambisi ini luar biasa besarnya, bahkan mustahil. Jika orang lain mengetahui hal itu, mereka pasti akan mencemooh keangkuhannya. Tanpa menyebutkan hal lain, bahkan seseorang yang menjadi juara pertemuan bela diri pertama alam ilahi hanya akan memiliki harapan tipis untuk menjadi seorang Empyrean di masa depan. Dan menurut pendapat Mo Eversnow, sulit untuk mengetahui hasil apa yang akan diperoleh Lin Ming, apakah itu 10 besar, 5 besar, atau bahkan lebih tinggi. Tentu saja, ini juga karena Lin Ming masih terlalu muda. Dibandingkan dengan usia rata-rata para elit muda yang memasuki pertemuan bela diri pertama, usianya sekitar 10 tahun lebih muda. Ledakan, 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 ledakan. Detak jantung Lin Ming bergema di seluruh dunia. Suaranya menjadi semakin keras dan semakin kuat. Awalnya seperti genderang yang berat, namun kemudian perlahan berubah menjadi petir yang menggelegar. Akhirnya, setiap detak jantung Lin Ming menyebabkan bumi berguncang dan lava menyembur keluar. Puncak gunung tempat Lin Ming duduk mulai retak. Potongan-potongan batu yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan dari gunung saat awan debu membubung. Setiap kali darah melewati jantungnya, itu akan mengeluarkan sejumlah besar energi. Energi ini menyehatkan keseluruhan tubuh Lin Ming. Keadaan ini berlanjut selama beberapa jam. Perlahan-lahan, energi dalam Lin Ming mencapai batasnya. Pil keabadian esoterik seukuran telur merpati telah menyusut hingga seukuran kuku. Pada saat ini, sisa pil keabadian esoterik pecah. Dengan suara dering yang eksplosif, energi meletus dari seluruh penjuru. Puncak gunung tempat Lin Ming duduk runtuh. Lin Ming menjerit nyaring dan bahagia, lolongannya menembus langit dan menyapu semua awan. Pada saat ini, dia telah membuka gerbang ke-7 dari 8 gerbang tersembunyi batin, gerbang kehidupan. Bab 1168, Kekuatan Ilahi Transenden Dasar. Besar, luar biasa, hahaha. Lin Ming tertawa terbahak-bahak. Saat ini, dia merasakan kekuatan ledakan memenuhi tubuhnya. Darahnya mendidih di dalam dirinya, seperti sungai yang mengalir deras dari neraka yang terlepas, mengalir dengan vitalitas yang tak terbatas. Membandingkan pembuluh darah yang tipis dan ramping dengan sungai sepertinya berlebihan, tapi sebenarnya tidak sama sekali. Dalam cerita rakyat pada umumnya, ketika dewa terbesar menjalani nirwana dan menciptakan kembali alam semesta baru, tubuhnya berubah menjadi seluruh kehidupan. Matanya menjadi matahari dan bulan, dan darah yang mengalir di dalam dirinya berubah menjadi sungai dan lautan. Meskipun ini hanya sebuah legenda, itu tidak sepenuhnya tidak berdasar.
Ini karena jika seseorang bisa mendapatkan pembuluh darah Lin Ming sekarang dan memurnikannya, mereka bisa menciptakan sungai darah yang mengalir deras ke depan tanpa henti. Dapat dikatakan bahwa seluruh tubuh Lin Ming sekarang menjadi harta karun. Tulang naga tertinggi telah menyatu ke dalam tulangnya, mengukir tanda ke permukaan yang mencatat hukum Dao Surgawi. Dagingnya terintegrasi dengan rune hukum yang berisi kebenaran tertinggi dunia. Darah dan sumsumnya dipenuhi dengan esensi Phoenix, memungkinkan dia berkomunikasi dengan energi asal surga dan bumi dengan mudah. Organ dan fasianya telah terus-menerus ditempa dengan energi, menjadikannya sekuat besi ilahi. Ketika Lin Ming lahir, bakat bela dirinya hanya di bawah standar. Sekarang, bakat bela diri tubuhnya saat ini telah mencapai tingkat kejeniusan yang mengerikan. Tombak darah Phoenix. Lin Ming berteriak keras dan tombak darah Phoenix melesat keluar dari tanah yang pecah, berubah menjadi seberkas cahaya merah yang jatuh ke tangannya. Dengan tombak di tangannya, Lin Ming segera merasakan perasaan dekat dan nyaman, seolah-olah darah dan dagingnya sendiri ada bersamanya. Pada saat ini, tombak darah Phoenix bukan lagi sebuah senjata melainkan bagian dari tubuhnya, perpanjangan dari lengannya. Bersenandung, tombak darah Phoenix bergetar kegirangan, mengeluarkan suara siulan. Lin Ming merasakan kekuatan di dalam tubuhnya mencapai puncaknya, seolah-olah dia akan meledak jika dia tidak melepaskannya. Kekuatan, melonjak seperti tsunami. Darah, mendidih seperti lava. Lin Ming menggigit ujung lidahnya dan memaksakan esensi darah, menyemburkannya ke atas tombak darah Phoenix. Saat ini, dia telah membakar 20% esensi darahnya. Kekuatan kuat yang diperoleh dengan mengorbankan esensi darahnya sepenuhnya dituangkan ke dalam tubuh Lin Ming. Saat itu juga, kekuatannya tiba-tiba melonjak. Kekuatan dewa sesat juga meletus. Dia sekarang telah mencapai tingkat kekuatan yang berkali-kali lipat dari batas penghancuran kehidupan. Benih dunia dalam dantian Lin Ming bergetar seolah-olah akan pecah dan menjadi dunianya sendiri. Seluruh kekuatannya dicurahkan ke dalam tombak darah Phoenix. Lalu, sebuah dorongan. Siu, cahaya tombak menembus ruang, mengeluarkan suara robekan yang mengerikan. Guntur jatuh dari langit dan gumpalan api membubung dari tanah. Semua energi ini tersapu oleh tombak, membentuk pusaran besar berwarna merah dan ungu. Di bawah hukum Dao Surgawi, kekuatan petir di dalam tombak ini bukan lagi 5 elemen murni, tetapi telah berubah menjadi kesengsaraan surgawi. Pada saat ini, di dalam tubuh Lin Ming, bibit dewa sesat memancarkan cahaya yang mulia. Ketika Lin Ming melintasi 9 musim gugur, kesengsaraan guntur dan api yang dia alami belum lenyap namun telah diserap dan disempurnakan oleh bibit dewa sesat. Hukum dalam kekuatan guntur dan api kesengsaraan surgawi juga telah diserap oleh bibit dewa sesat. Sekarang, saat Lin Ming membakar esensi darahnya sendiri, dia tiba-tiba memanggil hukum Dao Surgawi yang tertidur jauh di dalam tubuhnya, mereproduksi kekuatan kesengsaraan surgawi. Gemuruh-gemuruh-gemuruh. Kekuatan kesengsaraan surgawi yang dahsyat meletus dan langit yang luas berubah menjadi warna merah dan ungu yang tak ada habisnya. Saat Lin Ming mengayunkan tombaknya, sebuah gunung setinggi 100.000 kaki yang berjarak 100 mil jauhnya dihancurkan menjadi beberapa bagian olehnya. Bahkan danau lava besar di sekitarnya pun menguap seluruhnya. Energi yang terkandung dalam serangan ini bahkan telah menguapkan magma. Dan dari daerah yang Lin Ming serang dengan tombaknya dari tempat gunung itu dihancurkan, celah besar telah terbentuk di tanah seolah-olah naga ilahi telah menghancurkan dunia. Kekuatan destruktif yang mengerikan ini bahkan membuat Lin Ming tercengang. Langkah ini adalah, Lin Ming hanya berencana menggabungkan 3 konsep api pertama dengan 3 konsep guntur pertama secara bersamaan. Dia tidak menyangka akan ada efek seperti itu. Kekuatan kesengsaraan surgawi. Mo Eversnow tersentak saat melihat pemandangan di hadapannya, seolah hari-hari terakhir dunia telah tiba. Apa? Lin Ming bertanya, terkejut. Mo Eversnow dengan sungguh-sungguh berkata, Lin Ming, ketika Anda melewati 9 musim gugur, tidak hanya ada sejumlah besar hukum Dao Surgawi yang menyatu ke dalam tubuh Anda, tetapi Anda juga melewati kesengsaraan surgawi dan menjadi seseorang yang ada di luar Dao Surgawi. Di masa depan, Anda bahkan mungkin menjadi seseorang yang bisa mengendalikan Dao Surgawi. Tentu saja, kamu saat ini terlalu lemah sehingga tidak mungkin, tapi, baru saja, ketika kamu memutar energimu hingga batasnya, kamu memanggil kekuatan guntur dan kesengsaraan api yang telah diserap dan diukir ke dalam bibit dewa sesat, mereproduksi keagungan kesengsaraan surgawi. Kesengsaraan surgawi. Lalu langkahku barusan, sama dengan kesengsaraan surgawi. Lin Ming tercengang. Dia sendiri telah merasakan secara mendalam betapa hebatnya kesengsaraan surgawi. Setiap tingkat kesengsaraan surgawi sangatlah menakutkan. Pada saat itu, Lin Ming baru saja melewati 9 musim gugur dan tubuhnya berada dalam kondisi puncaknya. Meski begitu, dia hampir mati dengan kematian yang mengerikan saat dia diserang oleh kesengsaraan surgawi. Jika bukan karena dia menelan replika Dewa Manik Iblis itu maka kemungkinan besar dia akan mati saat itu juga. Jika dia dapat mewujudkan kesengsaraan surgawi dalam gerakannya, bahkan jika dia tidak dapat mereproduksi kesengsaraan yin yang paling kuat dan hanya dapat menggunakan kesengsaraan guntur dan api, itu sudah menjadikannya seseorang yang menentang kehendak surga. Menggunakan kekuatan kesengsaraan surgawi di tangannya terdengar sangat sulit dipercaya. Lin Ming, sejak zaman kuno, para tetua tertinggi selalu menciptakan metode budidaya mereka sendiri. Baru saja, Anda juga menciptakan gaya Anda sendiri. Sebelumnya, Anda menguasai berbagai metode budidaya dan menghasilkan keterampilan Anda sendiri, mengejar matahari, mengejar guntur, menembus pelangi, dan mengubur langit.
Namun, ini berbeda. Paling-paling, mereka hanya dapat dianggap sebagai pengisi biasa-biasa saja. Satu-satunya alasan mengapa mereka layak adalah karena Anda yang menciptakannya dan mereka paling cocok untuk gaya bertarung Anda sendiri. Namun jika mereka berdiri sendiri sebagai warisan, maka mereka tidak akan menjadi apa-apa untuk dilihat sama sekali. Tapi, gerakan yang kamu buat tadi berbeda. Dari segi hukum, ia berada pada tingkat yang sangat tinggi, bahkan mendekati Dao Surgawi. Di masa depan, seiring kekuatan Anda meningkat dan Anda terus meningkatkan diri, gaya Anda ini bahkan mungkin melampaui Dao Surgawi. Dan, semua teknik yang melampaui Dao Surgawi disebut kekuatan ilahi yang transenden. Langkahmu barusan dapat dianggap sebagai bentuk dasar dari kekuatan ilahi transenden di masa depan. Anda telah melewati 9 tingkat kesengsaraan surgawi sehingga Anda pasti dapat mencapai ini. Ketika itu terjadi, Anda akan memiliki kekuatan ilahi transenden yang hanya milik Anda sendiri. Mo Eversnow merasa sulit untuk mempertahankan ketenangannya saat dia berbicara di sini. Bahkan dia merasa ini luar biasa. Lin Ming dengan Nineval yang sempurna telah benar-benar menyentuh wilayah kekuatan ilahi yang transenden. Hal ini pastinya sebagian besar disebabkan oleh 9 kali 9 penghancuran kehidupan yang dialaminya, serta 9 tingkat kesengsaraan surgawi dan pecahan hukum yang tak terhitung jumlahnya yang menyatu ke dalam tubuhnya. Maksudmu ini adalah bentuk dasar dari kekuatan ilahi yang transenden? Lin Ming bertanya, terkejut. Dia merasa ini seperti mimpi dan sulit berbicara untuk sementara waktu. Kekuatan ilahi yang transenden hanya bisa diciptakan oleh seseorang yang luar biasa seperti seorang Empyrean. Sampai sekarang, Lin Ming telah mempelajari 2 kekuatan ilahi transenden yang berbeda. Dan bahkan kemudian, prinsip-prinsip Dao besar yang melekat di dalamnya membuat Lin Ming mengucapkan pujian tanpa henti atas betapa indahnya mereka. Ciri umum mereka adalah mereka sendiri hampir membentuk sistem hukum. Mereka sama sekali tidak tunduk pada batasan Dao Surgawi. Itu adalah eksistensi yang benar-benar menantang surga. Meskipun Lin Ming tidak pernah sombong, dia percaya bahwa dalam banyak aspek, bakatnya hampir mencapai puncak dalam alam ilahi. Tapi setelah menyebutkan kekuatan ilahi yang transenden, Lin Ming sebenarnya merasa sedikit tidak berdaya dan frustrasi. Dia selalu merasa bahwa gerakan yang dia ciptakan sendiri adalah sampah dibandingkan dengan kekuatan ilahi yang transenden. Lin Ming memiliki keyakinan pada budidaya dan kekuatannya dan juga percaya dia bisa menjadi seorang Empyrean di masa depan. Namun dalam hal gerakan yang diciptakan sendiri, Lin Ming sebenarnya meragukan dirinya sendiri. Apakah dia bisa menciptakan kekuatan ilahi transendennya sendiri setelah mencapai alam Empyrean? Dia tidak pernah menyangka bahwa apa yang baru saja dia gunakan sekarang adalah bentuk dasar dari kekuatan ilahi yang transenden. Jangan berpuas diri. Saya hanya mengatakan bahwa gerakan Anda ini dapat berkembang menjadi kekuatan ilahi yang transenden di masa depan. Itu masih jauh dari kekuatan ilahi transenden yang sejati. Anda harus bekerja perlahan untuk mencapai tujuan itu. Setiap kekuatan ilahi transenden yang lengkap memiliki sistem hukumnya sendiri yang sempurna dan independen. Bahkan bisa dikatakan bahwa menciptakan kekuatan ilahi yang transenden sama dengan menciptakan kembali bagian dari Dao Surgawi. Dengan itu sebagai landasan, lalu dengan energi nenek moyang yang cukup, Anda bahkan bisa membiarkan dunia nyata. Dan orang Empyrean yang menciptakan kekuatan ilahi yang transenden itu akan menjadi dewa yang menciptakan dunia itu. Setiap kekuatan ilahi yang transenden adalah jumlah total dari segala sesuatu yang telah dipelajari oleh seorang Empyrean dalam hidup mereka. Jadi, betapapun ekstrimnya seorang Empyrean, mereka hanya dapat menghasilkan satu saja. Meskipun hanya seorang Empyrean yang dapat menciptakan kekuatan ilahi yang transenden, ketika firasat dan jejak ilahi yang transenden itu pertama kali muncul, Empyrean itu mungkin berada pada batas yang sangat rendah. Misalnya, kamu saat ini, Mo Eversnow mengatakan ini untuk mencegah Lin Ming terlalu puas dengan dirinya sendiri. Meski begitu, dia tidak bisa tidak memujinya. Untuk menyentuh bentuk dasar kekuatan ilahi yang transenden pada tahap ke-9 penghancuran kehidupan masih terlalu dini. Kekuatan ilahi yang transenden setara dengan Dao Surgawi di dunia ini. Lin Ming terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar hal seperti itu dan itu membuatnya terguncang. Jika seorang Empyrean memiliki energi nenek moyang yang cukup, tidak bisakah mereka menciptakan miniatur alam semesta mereka sendiri? Lin Ming, kamu telah memanen terlalu banyak. Terlalu banyak. Meski hanya terwujud dalam peningkatan kekuatan Anda saat ini, namun kedepannya manfaat yang akan Anda rasakan akan semakin banyak. Panen ini bahkan lebih besar dari apa yang Anda peroleh dari membuka gerbang kehidupan. Sejak Anda menciptakan teknik ini, Anda harus memberinya nama sehingga setelah Anda menguasainya, itu bisa menjadi warisan yang Anda wariskan. Oke, setelah Lin Ming pulih dari pikirannya, dia mulai berpikir keras, karena teknik ini dikembangkan dalam kesengsaraan surgawi dan termasuk dalam kekuatan retribusi surgawi, sebut saja penghakiman Dao Surgawi. Karena ini adalah teknik dengan potensi pertumbuhan tak terbatas di masa depan, menyebutnya penghakiman surgawi Dao adalah nama yang layak. Kalau tidak, jika itu adalah teknik sampah yang berani menyatakan dirinya sebagai Dao Surgawi, maka orang lain akan benar-benar menertawakannya sampai mati. Penghakiman Dao Surgawi, itu nama yang cukup mengesankan. Saya berharap di masa depan Anda dapat memberikan reputasi yang layak bagi nama ini. Saat Mo Eversnow berbicara, Lin Ming mengepalkan tinjunya dan berkata, saya akan melakukannya. Kita tidak punya banyak waktu lagi. Anda berlatih selama 3 bulan lagi.
Setelah Anda mengumpulkan cukup kekuatan, inilah saatnya menyerang Laut Ilahi. Setelah itu, kamu akan mengkonsolidasikan kultivasimu dan kemudian kita akan meninggalkan pengasingan untuk bergabung dalam pertemuan bela diri pertama alam ilahi. Baiklah, Lin Ming berteriak, semangat kepahlawanannya naik 100.000 kaki ke langit. Pertemuan bela diri pertama alam ilahi akan menjadi pertemuan para jenius muda paling ekstrim di alam ilahi. Lin Ming ingin memperhatikan para elit muda ini dan melihat bagaimana dia dibandingkan dengan mereka. Bab 1169, akhirnya melangkah ke Laut Ilahi. Pelatihan berlalu tanpa mengenal waktu. Tanpa disadari, 3 bulan telah berlalu. Karena Lin Ming menampilkan penghakiman surgawi Dao, ada defisit energi darah di dalam tubuhnya. Namun, dia telah memulihkannya setengah bulan yang lalu. Menurut Celestial Tyrant Manual, semakin sedikit esensi darah yang dikonsumsi, semakin cepat regenerasinya. Jika seseorang mengonsumsinya dalam jumlah besar seperti 50%, maka mungkin diperlukan waktu lebih dari setengah tahun untuk pulih. Jika seseorang mengkonsumsi lebih dari 50%, maka kemampuan memulihkan kekuatan hidup gerbang kehidupan yang kuat pun tidak akan mampu memulihkannya sepenuhnya. Setelah 3 bulan, esensi, energi, dan ilahi Lin Ming telah mencapai batasnya. Benih dunia batin di dalam dirinya telah menyusut hingga seukuran sebutir beras dan berada di ambang letusan. Semakin terkonsentrasi benih dunia, semakin besar pula daya ledaknya setelah meletus. Di alam dimensional, angin kencang bertiup. Energi asal langit dan bumi yang tak ada habisnya berkumpul, membentuk awan energi asal berbentuk pusaran air besar di langit. Titik fokus utama dari awan energi asal ini adalah puncak gunung merah setinggi 100.000 kaki. Lin Ming duduk di puncak-puncak ini, tenggelam dalam meditasi. 100.000 kaki hampir 50 mil. Jika ini adalah benua tumpahan langit, ketinggian ini sudah lama menembus langit kekacauan utama. Namun di dunia tertutup ini, ketinggian ini baru saja menyentuh awan guntur yang tak terbatas di langit, dan membawanya dalam jangkauan ujung jari seseorang. Sudah waktunya, Lin Ming perlahan membuka matanya dari meditasi. Dia berdiri, angin kencang melewatinya. Pakaian putih Lin Ming dengan keras berkibar di udara saat rambut panjangnya mencambuk dirinya. Di sampingnya, 12 rantai besi tebal seperti 12 naga, salah satu ujungnya melingkari puncak gunung dengan ujung lainnya menjulur ke langit yang luas dan tak terbatas. Akumulasi 3 bulan, tidak, seharusnya akumulasi 10 tahun. Lin Ming pertama kali melewati penghancuran kehidupan pada usia 22 tahun. Sekarang, hampir 10 tahun telah berlalu. Segalanya sejauh ini hanya untuk momen terakhir ini. Dan 9 tahap penghancuran kehidupan telah memakan waktu 10 tahun bagi Lin Ming. Dia hampir melewati 1 tahap setiap tahun. Solid, selangkah demi selangkah, mantap dan tanpa ada satupun jalan pintas yang diambil. Kecepatan ini dianggap relatif lambat bagi seorang jenius alam ilahi. Namun, kecepatan kultivasi yang sabar dan stabil telah membawa manfaat luar biasa bagi Lin Ming. Itu telah membentuk landasan baginya untuk meluncur cepat ke masa depan, mengatasi segalanya. Hari ini, Lin Ming akhirnya akan masuk ke Laut Ilahi. Lautan Ilahi, transformasi ilahi, penguasa ilahi, 3 batas besar dan 9 batas kecil ini secara kolektif disebut 9 pergeseran ilahi, mirip dengan 9 tahap penghancuran kehidupan. 9 musim gugur adalah untuk mengatasi kematian dan Laut Ilahi akan berubah menjadi ilahi. Setelah mencapai Laut Ilahi, Lin Ming akan menyelesaikan transformasinya dari kematian dan mulai melangkah ke alam dewa. Angin kencang menjadi semakin kencang. Pusat awan energi asal berubah menjadi corong yang memanjang ke bawah. Di langit, awan gelap membentang sejauh 10.000 mil, dengan kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya bersinar dari dalam seolah-olah dewa guntur abadi membengkak di sana. Dan di bawah puncak gunung, lautan lava dan api yang tak ada habisnya melonjak. Ledakan gunung berapi terus berlanjut tanpa akhir, mengirimkan lava cair berjatuhan ke langit. Lin Ming mengeluarkan pil dunia tanpa batas dari cincin spasialnya. Semua energi di dalam tubuhnya dikumpulkan di dantiannya, mengalir ke dalam benih dunianya tanpa mempedulikan konsekuensinya. Kekuatan dewa sesat terbuka, darah Phoenix kuno terbakar. Bersama dengan energi asal yang tak ada habisnya di awan di atasnya, Lin Ming dengan gila-gilaan menyerap semuanya. Saat energi terus-menerus memasuki dirinya, benih dunia dalam dantian Lin Ming mulai memancarkan cahaya yang menyilaukan. Benih dunia terus menyusut, dari ukuran sebutir beras menjadi seukuran mata jarum, dan masih mengembun bahkan lebih dari itu. Dalam legenda, ketika alam semesta pertama kali terbentuk, dimulai dari titik yang sangat kecil. Seluruh energi nenek moyang dalam penciptaan telah terkonsentrasi pada titik kecil itu, akhirnya meledak keluar dan menciptakan alam semesta tanpa akhir. Sekarang, pembentukan dunia batin Lin Ming mengikuti prinsip yang sama dengan letusan alam semesta. Pil dunia tanpa batas, Lin Ming sudah merasa bahwa dunia batinnya telah dikompresi hingga batasnya. Kemudian, dia meremukkan pil dunia tanpa batas di tangannya. Saat pil itu hancur, roh dunia yang tersegel di tengah pil berubah menjadi kekuatan dunia yang sangat murni yang terbang ke tubuh Lin Ming, semuanya diserap olehnya. Pil yang dimenangkan dengan 7 triliun batu matahari ungu ini adalah pil kualitas puncak paling berharga yang dapat digunakan oleh seniman bela diri Laut Ilahi. Bahkan jenius terbaik dari Tanah Suci Raja Dunia Besar akan kesulitan menggunakannya. Sekarang, roh dunia ini sepenuhnya menyatu ke dalam benih dunia Lin Ming. Pada saat ini,
benih dunianya akhirnya meledak berkeping-keping. Retakan kecil yang tak terhitung jumlahnya muncul pada benih dunia ini yang lebih kecil dari lubang jarum. Energi dalam jumlah tak terbatas meletus dan dantian Lin Ming langsung runtuh. Bang! Energi berubah menjadi badai yang sangat menakutkan, mengalir keluar dengan sangat brutal. Semua awan sejauh ribuan mil di sekitarnya tersapu seluruhnya oleh gelombang kejut. Dan setelah badai energi yang mengamuk hilang, tubuh Lin Ming benar-benar lenyap. Di puncak gunung setinggi 100.000 kaki di mana seseorang dapat menyentuh langit, distorsi ruang yang tertutup rapat muncul di udara. Kekuatan waktu, kekuatan ruang, semuanya kacau balau di sini. Bahkan cahaya pun terpengaruh, tidak mampu mempertahankan garis lurus. Tubuh Lin Ming disegel dalam distorsi ruang ini. Ini adalah kepompong yang terbentuk dari distorsi ruang angkasa. Dan Lin Ming disegel dalam kepompong ini, menjalani transformasi dari penghancuran kehidupan ke laut ilahi. Angin sudah berhenti, guntur yang menggelegar dan lahar yang mengepul telah mereda. Energi asal langit dan bumi yang jumlahnya tak terbatas tidak lagi membentuk fluktuasi energi yang hebat dan berbahaya. Sebaliknya, itu berubah menjadi bola cahaya bercahaya seukuran kepalan tangan. Bola cahaya yang bersinar ini sebagian besar berwarna merah dan ungu, tetapi ada juga kuning, biru, hitam, hijau, putih, dan berbagai warna lain yang bisa dibayangkan. Semakin banyak bola cahaya yang bersinar muncul. Dari puluhan ribu hingga ratusan ribu hingga jutaan bahkan lebih, hingga tampak seperti lautan cahaya yang tak terbatas. Dari beberapa puluh mil, ia dengan cepat meluas hingga ribuan mil, memenuhi seluruh dunia dengan cahaya yang indah. Dilihat dari jauh, tampak seperti pelangi tunggal yang tak terbatas telah muncul, indah dan menawan, membentang hingga tak terbatas. Mo Eversnow perlahan melayang di langit, memandangi bola cahaya indah tak berujung serta kepompong raksasa yang mengambang di dalamnya. Rune hukum yang aneh dan misterius muncul dari kepompong dan melilitnya, sama fantastik dan menakjubkannya seperti mimpi. Benih dunia hancur dan dantian berubah menjadi dimensi kecil, ini adalah simbol laut ilahi. Dan setelah mencapai laut ilahi, hukum yang dipahami oleh seorang seniman bela diri akan menjadi bagian dari sistem mereka dan juga menjadi hukum Dao surgawi dari dimensi kecil ini. Kepompong besar yang melayang di udara adalah proyeksi hukum dari dunia batin Lin Ming. Saat ini, seseorang hanya bisa menunggu. Tubuh Lin Ming, jiwa, segala sesuatunya diubah dalam kepompong ini. Proses ini mungkin memakan waktu 1 hingga 2 bulan. Namun, bukan berarti tidak ada risiko selama periode ini. Ketika Lin Ming benar-benar mulai melangkah ke alam dewa, dia harus mengalami dan mengatasi iblis hatinya. Karena kesadarannya telah memasuki realisasi ruang waktu yang sama sekali berbeda, impian Lin Ming tentang iblis hatinya mungkin berlanjut lebih lama dari 1 atau 2 bulan. Semua seniman bela diri harus mengalami iblis hati mereka ketika mereka menyeberang ke laut ilahi. Sangat sedikit orang yang akan mati karena mereka tidak dapat mengatasi iblis dalam hati mereka. Namun, jika mereka dipengaruhi oleh iblis hati, hal ini akan menyebabkan evolusi jiwa mereka menjadi tidak lengkap, sehingga landasan ketuhanan mereka tidak stabil. Semua ini tergantung pada Lin Ming sendiri. Mo Eversnow hanya bermeditasi di depan kepompong raksasa itu, mengistirahatkan wujud jiwanya. Di dalam kepompong, Lin Ming seperti bayi yang belum lahir. Lengannya melingkari lutut dan tubuhnya digulung. Seluruh tubuhnya telanjang, tidak ada bedanya dengan bayi. Sementara bayi direndam dalam cairan ketuban, apa yang diistirahatkan Lin Ming adalah lautan hukum. Rune hukum muncul secara berkala di tubuh Lin Ming sebelum menghilang. Mata Lin Ming terpejam, tidak menyadari semua ini. Jauh dalam tidurnya, wajah Lin Ming tajam dan jernih. Rambut panjangnya tergerai, menutupi punggungnya yang kuat. Kakinya yang kokoh dan panjang dipenuhi dengan kekuatan ledakan. Setiap inci dagingnya, setiap serat ototnya, semuanya merupakan karya seni yang sempurna. Dalam kepompong ini, tubuhnya, jiwanya, segala sesuatunya mulai berubah secara halus. Dalam kabut redup, Lin Ming sepertinya kembali ke masa kecilnya, dan kenangan yang tak terhitung jumlahnya muncul kembali di benaknya. Semuanya aneh, membingungkan, dan tidak dapat dilihat dengan jelas. Lalu segalanya berubah dengan cepat. Dia dikejar oleh Tian Mingxi. Mo Eversnow hancur, jiwanya memudar menjadi abu. Dia sendiri terluka parah. Batasannya telah hilang dan dia tidak akan pernah bisa maju lagi dalam hidupnya. Kemudian, rahasia Magic Cube terungkap. Setiap seniman bela diri di bawah langit mulai memburunya. Akhirnya, Lin Ming meninggal tanpa kuburan dan bahkan kampung halamannya, benua tumpahan langit, dimusnahkan oleh bawahan Tian Mingxi. Semua adegan ini adalah gambaran yang sesuai dengan kelemahan hati Lin Ming. Ini adalah iblis hati, yang meresap dan abadi. Selama manusia memiliki keinginan atau ketakutan, mereka pasti akan memiliki setan hati. Evolusi jiwa diikuti oleh manifestasi setan-setan hati ini. Jika seseorang tidak mampu mengatasinya maka fondasi ketuhanan mereka akan rusak. Untungnya, keinginan Lin Ming sangat kuat. Dia segera menemukan bayang-bayang ketakutan ini dan benar-benar menghancurkan iblis hatinya. Dia melihat dirinya membunuh Tian Mingxi, menjadi seorang Empyrean, membantu Mo Eversnow membentuk kembali tubuhnya, membangun kembali tanah suci bulu hijau, dan kemudian naik ke puncak seni bela diri. Di sana, dia melampaui batas Empyrean, menjadi abadi dan abadi, sebuah eksistensi yang akan bertahan selamanya. Seperti ini, puluhan ribu dan ratusan ribu tahun telah berlalu. Dia memegang dunia di tangannya, mengendalikan samsara hidup dan mati, dan mendominasi hukum Dao surgawi.
Perasaan ini sangat realistis dan menakjubkan. Setan hati semacam ini adalah manifestasi dari keinginan Lin Ming untuk mencapai puncak seni bela diri. Bahkan jika keinginan Lin Ming kuat, ketika menghadapi iblis hati seperti itu, efek dari kemauannya akan sangat berkurang. Ini karena kemauan dan tekad Lin Ming untuk mengejar puncak seni bela diri sangat kuat, dan iblis hati ini juga kuat, jauh lebih kuat dari apapun yang bisa diimpikan oleh seniman bela diri biasa. Lin Ming mengembara tentang mimpi ilusi ini. Dia sepertinya terbangun dan juga tertidur, lagi dan lagi. Dia mengalami kehidupan yang penuh kesedihan dan juga kehidupan yang penuh kegembiraan. Lalu, pikirannya tiba-tiba bergetar. Sepertinya dia telah melihat ujung langit. Di sana, bayangan kubus ajaib, manik iblis, dan kartu ungu muncul. Perasaan sedingin es mengalir ke seluruh tubuhnya dan Lin Ming tiba-tiba terbangun. Saat Lin Ming memeriksa tubuhnya, dia menemukan bahwa dantiannya telah menghilang, digantikan oleh dimensi kecil. Kekuatan dunia dari pil dunia tanpa batas telah menyatu ke dalam dimensi kecil ini. Evolusi dunianya telah berakhir. Pada saat ini, di luar kepompong besar, cahaya energi asal pelangi tak berujung yang membentang ribuan mil tiba-tiba berkumpul, membentuk jutaan burung phoenix dan burung api yang terbang menuju pusat, semuanya tenggelam ke dalam kepompong raksasa. Untuk sesaat, cahaya yang menyilaukan memenuhi dunia, menerangi langit dengan cahaya warna-warni yang berkilauan. Mata Mo Eversnow tiba-tiba terbuka. Dia tahu bahwa pada saat ini, Lin Ming telah melangkah ke laut ilahi. Bab 1170, meninggalkan pengasingan. KKK. Dalam dunia dimensi, kepompong raksasa hancur dan Lin Ming muncul, berdiri di atas angin. Dia sudah mengenakan pakaian putih yang terbentuk dari energi, seputih salju dan tak tersentuh seperti langit. Setelah menerobos ke laut ilahi, aura Lin Ming menjadi lebih tersembunyi dan cahaya tajam perlahan berkumpul di matanya, membuatnya tampak lebih lembut dan lembut. Jika Lin Ming adalah tombak sebelumnya, maka saat ini dia adalah tombak yang ditempatkan di peti tombak. Meskipun dia terlihat biasa saja, kenyataannya auranya yang luas tersembunyi. Begitu meletus, bumi akan berguncang dan langit pun bergetar. Lin Ming, masukkan dimensi kecilmu. Mo Eversnow berubah menjadi seberkas cahaya dan tenggelam ke dalam tubuh Lin Ming. Lin Ming mengikutinya, memasuki dimensi kecil yang telah terbuka dalam dirinya. Pemandangannya berubah. Dimensi kecil yang dimasuki keduanya tandus dengan hanya tanah terbentang di depan mereka dan langit tenang di atas mereka. Di dunia ini, segala macam energi asal langit dan bumi berkumpul, berkeliaran dan membentuk pola yang mempesona di langit. Energi asal langit dan bumi ini berasal dari bola cahaya energi asal yang tak terhitung jumlahnya yang diserap Lin Ming ketika ia mencapai laut ilahi. Lampu energi asal ini sekarang berkumpul di dunia Lin Ming, menjadi bagian dari kekuatan dunia di dalam dirinya. Jika dia bertarung di masa depan, dia akan dapat menggunakan sebagian dari energi ini. Inilah alasan mengapa tokoh dikdaya laut ilahi jauh lebih kuat daripada seniman bela diri penghancur kehidupan. Karena ketika mereka bertarung, seorang seniman bela diri laut ilahi dapat memperoleh dukungan dari dunia batin mereka sendiri untuk mendapatkan kekuatan. Sekarang Lin Ming telah menerobos ke laut ilahi, kekuatannya telah meningkat secara astronomis. Selain itu, karena pil dunia tanpa batas, setelah Lin Ming masuk ke laut ilahi, ia terus memasuki alam laut ilahi awal, hanya sedikit lagi untuk mencapai puncak alam laut ilahi awal. Kecepatan peningkatan ini jauh lebih cepat daripada kecepatan seniman bela diri pada umumnya. Perasaan ilahi Mo Eversnow menyebar, melihat seluruh dimensi kecil Lin Ming. Dia mengungkapkan senyum puas dan kemudian berkata kepada Lin Ming, dimensi minor batin Anda telah mencapai diameter 800 mil setelah Anda memasuki alam laut ilahi. Dunia batinmu bahkan lebih besar daripada dunia beberapa seniman bela diri laut ilahi yang lemah. Hanya lebih besar dari dunia batin seniman bela diri laut ilahi yang lemah. Lin Ming bertanya, terkejut, sepertinya tidak puas dengan penilaian ini. Dengan kultivasinya yang kokoh, fondasi yang kokoh, dan pil dunia tanpa batas yang ditambahkan di atasnya, maka jika dunia batinnya tidak jauh melampaui dunia seniman bela diri biasa maka dia mungkin akan bunuh diri. Tapi sekarang saat dia mendengarkan Mo Eversnow, dunia batinnya hanya melampaui seniman bela diri laut ilahi yang lemah. Dia tentu saja tidak puas dengan hal ini. Mo Eversnow tersenyum tipis, jadi, apa yang kamu inginkan? Besar kecilnya dunia batin Anda ditentukan oleh seberapa kuat atau lemah landasan esensi sejati seorang seniman bela diri. Ukuran dunia batinmu telah melampaui dunia seniman bela diri laut ilahi yang lemah. Dengan kata lain, dengan mengabaikan semua aspek lainnya, hanya kultivasi Anda yang tidak kalah dengan seniman bela diri laut ilahi yang lemah. Kemudian, dengan hukum Anda, semangat pertempuran, kekuatan ilahi yang transenden, tubuh ganda dan budidaya energi, esensi sejati yang sangat kental, dan segala macam faktor lain yang ditambahkan, mereka tidak berbeda dengan semut dibandingkan dengan Anda. Jadi begitu, Lin Ming berbisik saat dia sadar. Jika wilayah dunia batinnya mencapai wilayah seniman bela diri laut ilahi yang lemah, maka itu berarti budidayanya setara dengan mereka. Kultivasi selalu menjadi titik lemah terbesar Lin Ming. Jika budidayanya cocok dengan mereka, maka membunuh orang-orang ini tidak akan lebih sulit daripada menginjak seekor semut. Selain itu, dunia batin Lin Ming jauh lebih stabil daripada dunia batin kebanyakan seniman bela diri laut ilahi lainnya. Ini karena pil dunia tanpa batas. Karena dia telah meminum pil dunia tanpa batas, dunia batinnya telah memiliki karakteristik dunia nyata. Dari sini saja,
Bahkan jika ukuran dunia batin mereka sama, dunia batin Lin Ming bisa menampung lebih banyak kekuatan dunia. Lin Ming, sudah waktunya kita pergi. Mo Eversnow tiba-tiba berkata. Pergi sekarang. Apakah saya tidak perlu berlatih selama 1 atau 2 bulan lagi untuk menstabilkan kultivasi saya? Lin Ming bertanya, kaget. Masih banyak waktu baginya untuk berlatih di sini. Tidak dibutuhkan. Ayo pergi sekarang. Masih ada waktu hingga pertemuan bela diri pertama dimulai. Bahkan jika Anda menstabilkan fondasi Anda di jalan, itu sudah lebih dari cukup. Pelatihan yang terlalu lama dalam aliran waktu yang berubah akan berdampak negatif pada pemahaman Anda tentang hukum. Karena kita tidak perlu tinggal di sini, sebaiknya kita pergi sekarang. Oke, Lin Ming mengangguk. Sesaat kemudian tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat lurus menuju pintu keluar area latihan ini. Setelah berlatih begitu lama, akhirnya tiba waktunya bagi Lin Ming untuk menghadapi pertemuan bela diri pertama alam ilahi. Pahlawan muda Lin, kamu keluar sepagi ini. Anda masih memiliki 2,5 bulan tersisa di ruang pelatihan yang Anda pesan. Di koridor rumah lelang kota kekaisaran, seorang wanita cantik dengan sopan berbicara kepada Lin Ming saat dia muncul. Resepsionis muda rumah lelang kota kekaisaran sebagian besar berada di ranah inti berputar atau penghancuran kehidupan. Meskipun bakat mereka tidak terlalu luar biasa, semuanya luar biasa cantik dengan temperamen yang luar biasa. Beberapa dari mereka yang beruntung bahkan mungkin dipandang baik oleh orang hebat dan diangkat sebagai selir. Saya mengerti. Bisakah Anda membantu melunasi tagihannya? Lin Ming berkata dengan santai. Kemudian, pikirannya bergerak dan dia bertanya, apakah Anda tahu jika ada berita khusus mengenai pertemuan bela diri pertama? Saat Lin Ming berbicara, dia menjentikkan tangannya dan sebotol kecil pil yang berguna untuk seniman bela diri penghancur kehidupan terbang ke tangan resepsionis muda. Wanita muda itu mengambil botol itu secara refleks. Meskipun dia tidak bisa melihat jenis pil apa yang ada di dalamnya, dia telah melakukan cukup banyak pekerjaan di rumah lelang sehingga dia bisa menilai nilai umum dari sebotol pil dari aromanya. Saat dia mengambil botol itu di tangannya dia langsung sangat gembira. Matanya menjadi lebih lembut dan menyenangkan saat dia melihat Lin Ming, melapor ke pahlawan muda Lin, pendaftaran untuk pertemuan bela diri pertama baru-baru ini dimulai. Pertemuan bela diri pertama alam ilahi yang saat ini diadakan memiliki batas pendaftaran yang sangat longgar. Ini benar-benar berbeda dari beberapa pertemuan bela diri pertama yang terakhir. Oh, apa bedanya? Lin Ming dengan santai bertanya. Wanita muda itu menyeringai manis dan berkata, dalam pertemuan bela diri pertama yang lalu, selain batasan usia dan kultivasi, ada juga persyaratan untuk latar belakang seseorang. Misalnya, seseorang harus menjadi murid dari Tanah Suci, junior dari keluarga kelas 9, atau keturunan dari pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Suci. Sebelum setiap pertemuan bela diri, kuota orang akan diberikan ke setiap Tanah Suci di alam ilahi. Ada banyak sekte kelas 8 yang lebih tinggi yang tidak bisa mendapatkan kuota orang kecuali mereka mendapat rekomendasi dari pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Suci atau lebih tinggi. Oleh karena itu, banyak seniman bela diri pengembara juga tidak dapat berpartisipasi. Ketika Lin Ming mendengar wanita muda itu berbicara, dia terkejut sedikit sebelum segera memahaminya. Meskipun kedengarannya tidak adil untuk menolak sebagian besar seniman bela diri pengembara dan bahkan mereka yang berasal dari sekte yang lebih lemah, ini juga masuk akal. Jika tidak ada batasan pasti untuk mendaftar dan setiap seniman bela diri berpartisipasi, maka jumlah seniman bela diri yang bergabung mungkin akan dihitung dengan menggunakan triliunan sebagai angka terkecil. Dengan begitu banyak orang, bagaimana mungkin sebuah turnamen bisa diatur? Dengan demikian, hanya sekte dengan kekuatan yang cukup mampu merekomendasikan murid langsung terkuat mereka. Kekuatan individu-individu terpilih ini jauh lebih tinggi daripada apa yang bisa dibandingkan dengan rata-rata seniman bela diri pengembara. Faktanya, sejujurnya, jika seseorang tidak memiliki sekte atau master tingkat Holy Lord di belakang mereka, mustahil bagi seorang seniman bela diri pengembara berharap untuk menunjukkan hasil yang baik dalam pertemuan bela diri pertama. Bahkan orang aneh seperti Lin Ming juga memiliki latar belakang Tanah Suci. Lin Ming segera memahami semua ini. Dia bertanya, jadi, maksud Anda aturan pendaftaran telah berubah? Ya, pertemuan bela diri pertama ini hanya memiliki batasan pada usia dan kultivasi. Tidak ada batasan latar belakang seseorang dan juga kuota orang yang diberikan. Semua jenius yang memenuhi usia dan budidaya yang disyaratkan dapat berpartisipasi. Lin Ming tercengang. Jika syarat pendaftaran begitu longgar maka bukankah jumlah orang yang mendaftar tidak terbayangkan? Dalam acara yang begitu besar dan menakjubkan, bahkan jika beberapa elit muda yang lebih lemah dengan jelas mengetahui bahwa mereka tidak akan mendapatkan hasil apapun dalam berpartisipasi, mereka semua akan tetap bergegas untuk merasakan sendiri betapa hebatnya hal ini. Bagaimanapun, ini adalah peristiwa yang hanya terjadi setiap beberapa ribu tahun sekali. Jika mereka kebetulan cukup umur dan berkultivasi untuk masuk, bagaimana mungkin mereka tidak berpartisipasi? Sudah berapa orang yang mendaftar? Lin Ming bertanya. Wanita muda itu berpikir sejenak sebelum berkata, dikatakan bahwa di seluruh dunia bela diri sejati, sudah ada 1,5 triliun orang jenius yang telah mendaftar. Tapi, masih ada waktu 2 bulan lagi. Semakin dekat tenggat waktu, semakin banyak orang yang mendaftar. Pada akhirnya, saya memperkirakan jumlah totalnya akan meningkat beberapa kali lipat dari sekarang. Ini adalah, Lin Ming menarik napas dingin.
Ia sudah siap mental, namun mendengar jumlah sebenarnya peserta ia masih kaget. Saat ini, hanya sebuah dunia besar di alam ilahi yang memiliki 1,5 triliun peserta terdaftar sejauh ini, dan total ada 3.000 dunia besar di alam ilahi. Jika jumlah ini dijumlahkan dengan asumsi bahwa yang lainnya sama, maka jumlahnya akan menjadi 4,5 kuadriliun orang jenius. Selain itu, masih ada banyak sekali dunia lain, dunia tersembunyi, dimensi tersembunyi, dan segala macam orang lainnya. Jumlah ini terlalu mengerikan. Apalagi pendaftarannya baru setengah bulan. Ketika pertemuan bela diri pertama benar-benar dimulai, setidaknya akan ada 10-20 kuadriliun elit muda yang berpartisipasi. Dengan begitu banyak orang, mengatur mereka untuk bersaing sangatlah sulit. Belum lagi jumlah yang lebih besar, mengumpulkan 10 kuadriliun elit muda merupakan upaya yang sangat besar. Seseorang membutuhkan setidaknya 10 miliar kapal roh. Tidak peduli seberapa kaya Empyrean Divine Dream dan Empyrean Fast Universe atau berapa banyak tenaga kerja yang mereka miliki, tetap tidak dapat dibayangkan bahwa mereka dapat menyelenggarakan pertemuan bela diri pertama dalam skala raksasa. Kalaupun mereka bisa menyelenggarakan acara seperti itu, di mana mereka bisa menemukan tempatnya. Ini berarti 10 kuadriliun orang. Bahkan planet super raksasa pun tidak akan mampu menampung begitu banyak orang. Jika dia tidak salah menebak, maka harus ada turnamen kualifikasi, masing-masing di wilayahnya masing-masing. Misalnya, kota Kekaisaran Immemorial akan menjadi divisi dengan turnamen kualifikasinya. Pemenang akan dipilih di sini untuk melanjutkan ke babak berikutnya, berulang-ulang hingga membuat mual. Siapa yang tahu berapa putaran yang harus dilalui seseorang untuk merasakan persaingan sesungguhnya? Selain itu, tidak mungkin untuk bersikap adil sepenuhnya dalam hal ini. Ada beberapa area kualifikasi yang ditakdirkan memiliki terlalu banyak master, dan area kualifikasi lainnya tidak memiliki individu yang lebih kuat. Memutuskan bagaimana mengalokasikan jumlah peserta terpilih akan menjadi masalah besar. Saat Lin Ming memikirkan hal ini, dia bertanya, apakah turnamen akan dibagi menjadi beberapa subdivisi? Jika demikian, apakah mereka yang mendaftar di Kota Kekaisaran Abadi akan berkompetisi di Kota Kekaisaran Abadi? Resepsionis muda yang cantik itu menggelengkan kepalanya. Sepertinya tidak. Saya pernah mendengar bahwa semua orang yang mendaftar akan berkompetisi bersama. Bersaing bersama. Bagaimana itu mungkin? Lin Ming menganggap ini terlalu sulit dipercaya. Tidak peduli seberapa banyak akal atau kuatnya dua orang Empyrean, tetap saja mustahil untuk melakukan ini. Ini adalah apa yang dikatakan semua orang, jadi itu tidak salah. Selain itu, tempat kompetisinya sangat istimewa, ini adalah dunia impian ilahi. Kata wanita muda itu dengan percaya diri. Lin Ming masih tidak mengerti. 3 bulan lalu, ketika suara itu bergema di seluruh kota Kekaisaran Abadi, mereka berkata. 3 bulan dari sekarang, pertemuan bela diri pertama dari 3.000 dunia besar alam ilahi akan diadakan di dunia impian ilahi, yang diselenggarakan bersama oleh Empyrean Fast Universe dan Empyrean Divine Dream. Semua elit muda heroik dari alam ilahi dapat berpartisipasi. Dunia impian ilahi, bukankah itu adalah wilayah impian ilahi Empyrean? Tapi bagaimana mungkin mengorganisir 10 kuadriliun orang jenius untuk bersaing di sana? Saat Lin Ming merenungkan hal ini, Mo Eversnow berkata, Lin Ming, saya curiga bahwa dunia impian ilahi bukanlah dunia impian ilahi dari 3.000 dunia besar alam ilahi, tetapi sebuah dunia khusus yang dibangun oleh impian ilahi Empyrean dengan menggunakan kekuatan ilahi yang transenden, mungkin seperti hukum, dunia impian ilahi yang sebenarnya. Dunia yang didirikan oleh hukum kekuatan ilahi yang transenden. Lin Ming bertanya, tercengang. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.